Saya hanya memberi like pada postingan pacar presiden perusahaan. Tidak disangka, dia mengadakan rapat darurat malam itu. Dengan alasan saya mengganggu suasana perusahaan, mengurangi gaji saya sebulan penuh, dan berbalik memberikan mobil mewah senilai 1 juta kepada asisten baru. Semua orang memandang saya dengan simpati, mengira saya akan marah dan membuat keributan. Tapi saya hanya dengan tenang membereskan barang-barang di tempat kerja saya, mengajukan surat pengunduran diri di hadapannya, menindas rekan kerja dan memotong gaji tidak cukup. Saya mengajukan pengunduran diri sendiri. Begitu saya selesai berbicara, asisten kecil Han Jingtian langsung bersuara. "Kakak Mingze, bagaimana bisa kamu mengundurkan diri hanya karena hal kecil seperti ini? Kamu sudah lama bekerja di perusahaan ini. Dan juga, Nona Liu biasanya sangat baik padamu. Kamu mengundurkan diri di titik kritis ini. Gimana orang-orang ngelihat dia?" "Bos Liu, Anda juga cepatlah datang untuk membujuk kakak Mingze." Liu Ruyan mungkin tadi ingin membujuk saya. Namun setelah mendengar perkataan Han Jingtian ini, emosi juga ikutan naik. Nasehatin apa? Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Saya berkelakuan jujur dan benar. Jangan takut dengan apa yang dikatakan orang lain. Segera mengambil surat pengunduran diri saya. Setelah menandatangani, dia melemparkannya ke wajah saya. Rekan-rekan yang mengawasi semua memandang saya, menunggu untuk melihat drama yang menarik. Namun saya tidak berdebat seperti sebelumnya, melainkan dengan tenang mengambil surat pengunduran diri yang jatuh. Saya akan pergi setelah menyelesaikan pekerjaan saya. Gak usah serah terima, kalau mau cabut ya cabut aja sekarang. Liu Ruyan menunjuk ke pintu seolah-olah teringat sesuatu. Dan dengan suara dingin menambahkan, bahwa pengunduran diri sendiri tidak mendapatkan kompensasi. Melihat situasi, rekan kerja yang akrab dengan saya, semua menyarankan saya untuk mengakui kesalahan. Jangan bertindak gegabah karena emosi. Mereka semua tahu bahwa perusahaan ini adalah saya yang mendirikan sendiri bersama Liu Ruyan. Ketika perusahaan kekurangan uang, saya minum sampai muntah darah untuk menarik investasi. Jika bisnis tidak selesai, saya memimpin tim untuk begadang selama 3 hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Semua bisnis yang saya jalani telah saya curahkan banyak usaha dan perasaan. Sekarang pergi sama dengan menyerahkan segalanya. Namun saya sudah memutuskan, setelah mengucapkan terima kasih kepada mereka, saya mengemas barang-barang saya dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, gue jelas-jelas lihat si Liu Ru. Di mata Yuyan, ada kilasan kompleks. Saya tahu dia merasa saya tidak akan pergi. Dulu kami juga sering ribut karena Han Jingtian. Yang paling serius terjadi sekali. Liu Ru memarahi saya di depan umum. Dia memberikan seluruh bonus tahunan saya kepadanya. Saya sangat marah sampai ingin mengundurkan diri. Tetapi saat akan pergi, saya tetap menahan diri. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, saya kembali untuk mencarinya dan berbicara lembut. Lalu bekerja seperti biasa. Berpura-pura bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Dia pikir kali ini saya masih akan membenarkan diri sendiri. Tapi dia tidak tahu bahwa kesabaran saya terhadapnya sudah habis. Baru saja keluar dari perusahaan, sebuah pesan masuk. Saya mengkliknya dan melihat itu adalah transfer dari seorang teman. Pagi ini Liu Ru mengatakan bahwa kinerja perusahaan buruk. Ketika mereka ingin menurunkan gaji saya, reaksi pertama saya adalah khawatir dia akan terbebani. Segera menghubungi teman. Memutar 500.000 dalam seminggu. Awalnya ingin memberinya. Gak sengaja malah lihat postingan Han Jingtian di WeChat Moments. Baru kemudian saya menyadari maksud Liu Ruyan. Padahal saat itu hati gue tenang banget. Anehnya, tidak merasa sedih atau cemburu sampai gila. Mungkin karena sudah terlalu sering. Liu Ruyan demi Han Jingtian. Dia telah melakukan terlalu banyak hal aneh kepada saya. Sampai-sampai saya hampir tidak bisa membedakan. Siapa sebenarnya pacarnya? Saya atau Han Jingtian? Saya mengembalikan uang kepada teman dan mengucapkan terima kasih. Berjalan ke garasi. Menemukan mobil tua yang sudah digunakan selama 10 tahun. Cat mobilnya sudah terkelupas di beberapa tempat. Di sampingnya terparkir sebuah Porsche baru. Itu adalah mobil yang baru saja diberikan Liu Ruyan kepada Han Jingtian hari ini. Di garasi banyak tempat kosong. Dia justru berhenti di sini. Jelas-jelas itu adalah provokasi terhadap saya. Saya sudah bersama Liu Ruyan selama 10 tahun. Namun tidak sebanding dengan Han Jingtian yang baru bekerja selama 10 bulan. Saya tersenyum sinis pada diri sendiri. Tidak ragu lagi. Menginjak gas dan meninggalkan perusahaan yang sudah saya kerja selama beberapa tahun. Hasilnya, baru saja keluar dari pintu perusahaan, saya sudah ditabrak dari belakang. Saya turun dari mobil dan kebetulan melihat di belakang mobil. Liu Ruyan dan Han Jingtian keluar bersama. Kak Mingze, simbol merek dagang terdaftar. Kenapa kamu berhenti mendadak? Saya bahkan tidak sempat bereaksi. Han Jingtian berkata, melangkah maju dan melihat dengan sedih bagian depan mobilnya yang penyok.
Sangat disayangkan. Ini adalah pilihan yang sangat hati-hati dari Direktur Liu. Wajah Liu Ruyan semakin suram. Lu Mingze, tadi di garasi saya melihat kamu menatap mobil Jingtian. Katakan yang sebenarnya, apakah itu disengaja? Tahu bahwa Jingtian ada di belakangmu. Menghentikan mobil secara mendadak sebagai balas dendam. Saya hampir tertawa karena dia. Begini lagi. Tanpa memandang bulu, dia melemparkan tanggung jawab kepadaku. Han Jingtian menghela napas. Sudahlah, Pak Liu. Kita tidak perlu menyalahkan kakak Lu Mingze lagi. Dia kehilangan pekerjaan karena aku. Marah padaku juga sangat wajar. Pada akhirnya, semua salahku. Seandainya aku bisa lebih memperhatikan. Sambil berkata, dia dengan kesal mengepalkan tangan dan memukul kepalanya. Tapi saat hampir mengenai, dia sengaja mengurangi kekuatan. Sayangnya, Liu Ruyan tidak bisa melihatnya. Dengan penuh kasih sayang, dia mengusap dahi Han Jingtian. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan selalu memikul semua beban sendiri. Setelah berkata demikian, dia dengan keras menepuk dahiku. Bisakah kamu belajar sedikit dari Jingtian? Sedikit bertanggung jawab. Orang lain semua tahu tentang kerendahan hati. Kamu sudah bekerja selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih harus begitu kekanak-kanakan dan sombong? Aku terhuyung-huyung karena didorong olehnya. Setelah menyadari, aku merasa agak lucu. Selama setahun ini, Han Jingtian terus-menerus merebut prestasiku. Bermain licik dan mengkambing hitamkan aku. Sekarang malah berubah menjadi dia yang rendah hati dan bertanggung jawab. Saya terlalu kekanak-kanakan dan sombong. Mengetahui bahwa melanjutkan percakapan hanya akan membuang-buang kata. Saya malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Liu Ruyan kembali menghentikan saya. Saya awalnya berpikir dia akan terus-menerus membela Han Jingtian. Tapi siapa sangka, dia malah menarik saya ke samping. Nasihati dengan serius. Lu Mingze, saya terlalu berharap tinggi padamu. Itulah mengapa saya menjadi ketat. Kenapa kamu tidak bisa mengerti niat baik saya? Mendengarkan kata-katanya yang lembut, saya masih sedikit bingung. Namun, saya segera memahami maksudnya. Liu Ruyan menepuk bahu saya. Saya akan menarik kembali pengajuan pengunduran diri. Pertimbangkan baik-baik untuk meminta maaf kepada Jingtian. Selain itu, kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas tabrakan ini. Berapa banyak yang harus kamu ganti? Berikan kepada Jingtian. Aku bereaksi. Mengangkat mata saya melihat Han Jingtian. Dia tampaknya sudah tahu sejak lama apa yang dikatakan Liu Ruyan. Wajahnya penuh dengan kepuasan. Dia menatapku dengan sinis. Aku tertawa sinis. Aku tidak akan mengganti rugi. Cek sendiri siapa yang bertanggung jawab atas tabrakan belakang. Jika tidak bisa, laporkan saja ke polisi. Aku ada urusan, jadi pergi dulu. Aku berbalik dan pergi. Liu Ruyan di belakang marah sampai melompat. Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan sampai menyesal. Tidak akan menyesal. Aku kembali ke mobil dan mengirim pesan ke teman. Aku sudah mengundurkan diri. Besok aku bisa mulai bekerja di perusahaanmu. Dalam kurang dari setengah detik, temanku menjawab telepon dengan nada terkejut. Apa kamu serius? Dia agak kurang percaya diri. Lalu bagaimana dengan Liu Ruyan? Temanku dan Liu Ruyan memulai usaha bersamaan. Dibandingkan dengan Liu Ruyan yang memulai dari nol, temanku memiliki lebih banyak sumber daya. Tawarannya juga lebih menarik. Temen gue butuh banget teknisi jago. Jadi dia berjanji akan memberiku saham dan keuntungan yang lebih tinggi. Dia ingin aku pergi ke tempat mereka untuk membantu. Bahkan setelah tahu tentang hubunganku dengan Liu Ruyan, dia membuat pengecualian dan meminta saya untuk bekerja paruh waktu. Tapi demi Liu Ruyan, saya tetap menolak tanpa ragu. Ketika saya berada dalam masa tersulit saya, berbaring di salju hampir mati kedinginan, Liu Ruyan yang membawa saya ke kantor polisi. Dia menyelamatkan nyawa saya. Saya sangat berterima kasih padanya. Jadi saya meninggalkan segalanya. Sepenuh hati saya terlibat dalam karir. Berusaha sekuat tenaga agar perusahaan Liu Ruyan berkembang langkah demi langkah. Tapi sekarang sepertinya dia tidak peduli. Dan selama bertahun-tahun ini, berapapun dihitung, itu sudah cukup untuk membalas budi baiknya. Saya juga tidak perlu lagi menyakiti diri sendiri. Tidak perlu. Saya bisa memutuskan sendiri. Saya berbicara lagi dengan teman. Setelah memastikan waktu untuk menandatangani kontrak, saya mengemudikan mobil kembali ke rumah untuk membereskan barang-barang saya. Meskipun rumah ini saya beli dengan uang tunai, tapi di dalamnya dipenuhi kenangan saya dan Liu Ruyan. Saya sudah tidak berniat untuk tinggal di sini lagi. Saya mulai membersihkan di bawah tempat tidur. Saya menemukan banyak lukisan berserakan di bawah. Di lukisan itu ada gadis yang tersenyum, melankolik. Seseorang sedang membungkuk untuk mengupas apel, dan merias wajah di depan cermin. Ini semua adalah Liu Ruyan. Setiap ekspresinya sangat hidup dan dinamis.
Semua itu adalah lukisan yang pernah saya buat untuknya. Dia juga sangat suka saya menggambar sketsa untuknya. Setiap lukisan dianggapnya seperti harta berharga. Dikerangkai dengan baik dan disimpan dengan hati-hati. Tapi sejak Han Jingtian muncul, dia mulai menjadi tidak sabar. Menganggap menggambar itu kuno. Menganggapnya sebagai pemborosan waktu. Lebih baik langsung memotret dengan kamera. Dia mulai tidak suka saya menggambar untuknya. Bahkan lukisan-lukisan ini juga dibuang sembarangan di bawah tempat tidur. Kertasnya sudah menguning dan tua. Gambar di atasnya juga telah memudar. Saya tersenyum pahit. Saya melemparnya ke dalam bak mandi dan membakar salah satu sudutnya. Lidah api menelan lukisan itu hingga bersih. Akhirnya hanya tersisa segenggam abu. Kayak cinta kita aja. Udah kebakar habis gak kerasa. Setelah menyelesaikan ini, saya juga telah membersihkan barang-barang yang bisa saya buang. Barang-barang saya tidak banyak. Tapi kamarnya masih terlihat sepi dan terlalu luas. Saya melemparkan diri saya ke sofa. Mengambil ponsel untuk mencari apartemen sewa dari teman di perusahaan. Pas dibuka, ternyata Han Jingtian malah. Di grup kantor ada yang ngirim foto. Itu adalah foto dia dan Liu Ruyan. Latar belakang keduanya di arena permainan. Liu Ruyan memegang banyak boneka berbulu. Tersenyum sambil melihat ke kamera. Senyuman yang tulus dan cerah. Saya sudah jarang melihat dia tersenyum seperti itu. Sebelumnya, saya juga pernah membawanya ke arena permainan. Namun, baru saja masuk dan menukarkan koin permainan. Dia langsung berbalik dan pergi. Menganggap saya kekanak-kanakan. Mengatakan bahwa dia sangat sibuk setiap hari. Tidak punya waktu untuk menemani saya bermain hal yang membosankan ini. Dia tidak punya waktu untuk menemani saya. Namun ada waktu untuk menemani Han Jingtian. Saya tertawa sinis. Dia sama sekali tidak membenci yang kekanak-kanakan. Dia hanya membenci saya saja. Banyak juga teman kantor di grup yang ikutannya gombal. Memuji Liu Ruyan cantik. Cantik seperti Dewi. Masih ada yang memuji keterampilan fotografer. Bahkan ada yang bercanda menanyakan apakah ada kabar baik antara mereka. Sebenarnya mereka semua tahu saya adalah pacar Liu Ruyan. Tapi berani bercanda begini cuma karena Liu Ruyan ada. Perusahaan dari dulu gak pernah sungkan buat terang-terangan soal kemesraan sama Han Jingtian. Jika biasanya, saya mungkin akan marah lagi. Telepon Yan suruh dia tahu diri. Tapi sekarang, saya merasa sangat tenang. Berpura-pura tidak melihat. Melanjutkan melakukan urusan saya sendiri. Siapa sangka 2 menit kemudian saat saya melihat lagi. Saya menemukan bahwa beberapa pesan di grup telah dicabut. Foto yang pertama kali diposting oleh Han Jingtian juga telah dicabut. Saya pikir Liu Ruyan akan kembali larut malam lagi. Tahu-tahu aja udah. Dia pun menghubungi Han Jingtian melalui telepon. Dengan wajah penuh kebahagiaan, dia masuk ke ruang tamu. Melihatku, wajahnya sempat menunjukkan raut bersalah. Kemudian berubah menjadi serius. Dia sengaja melirikku dengan sinis. Dia mendorong pintu dan masuk ke kamar tidur. Aku tahu dia sedang menunggu aku untuk menghiburnya. Tiap kali ada drama di kantor, aku selalu mencari cara untuk meminta maaf padanya. Memohon pengampunannya. Meskipun orang yang salah adalah dia, aku tetap harus mengakui kesalahan dengan hati nurani yang tidak tenang. Dulu aku merasa itu adalah kewajibanku. Baik itu untuk membalas budi, atau untuk menjaga hubungan ini. Aku harus menghiburnya. Tapi sekarang aku hanya merasa bosan. Aku menunduk dan melanjutkan pekerjaanku. Tak lama kemudian, dia keluar dari kamar dengan wajah cemberut. Apakah kamu sudah melihat pesan di grup? Pesan apa? Aku sudah tahu tapi bertanya. Tanpa mengangkat kepala, aku merasakan seolah dia merasa lega. Tidak ada apa-apa. Berita pekerjaan salah dikirim ke grup. Saya merasa lucu tetapi malas untuk mengungkapkannya. Hanya saja saya berpikir dalam hati. Ketika saya tidak tahu berapa banyak lagi yang dia sembunyikan tentang dirinya dan Han Jingtian. Mobil Jingtian sudah diperbaiki. Apakah mobilmu sudah diperbaiki? Melihat saya diam, Liu Ruyan berkata lagi. Saya tahu ini sinyal dia kasih saya jalan keluar. Jika biasanya, saya sudah merasa dia memaafkan saya. Pergi dengan ceria untuk menyenangkannya. Tapi sekarang, saya bahkan tidak mengangkat kepala. Dengan suara datar saya berkata, sebuah mobil tua. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Liu Ruyan mengernyitkan dahi. Apa maksudmu ini? Saya menatapnya dengan bingung. Tidak mengerti apa yang tidak dia sukai. Sebelumnya mobil ini juga sudah tergores banyak kali. Saya bilang harus diperbaiki. Dia juga mengucapkan kalimat yang sama tadi. Saya pikir dia akan marah lagi. Tapi siapa sangka. Dia menghela napas. Saya tahu kamu masih marah tentang masalah perusahaan. Tapi Jingtian memang bekerja dengan baik belakangan ini. Aku memberinya mobil. Itu juga untuk mempertahankan bakatnya. Mendengar dia berkata begitu, aku hampir tertawa.
Han Jingtian diterima di perusahaan oleh Liu Ruyan secara istimewa. Kemampuan kerjanya sangat buruk. Kesalahan yang dibuat tidak terhitung banyaknya. Sekecil memberi air putih kepada klien saat rapat. Memberi diri sendiri teh susu. Sebesar mengirimkan daftar harga kepada mitra. Terkirim sebagai daftar harga terendah. Perusahaan rugi ratusan juta. Mempertahankannya. Bahkan lebih baik memelihara anjing. Jika aku tidak memahami situasi perusahaan, aku mungkin benar-benar harus mempercayai kata-kata Liu Ruyan. Aku tidak berkata apa-apa. Liu Ruyan melanjutkan. Kamu adalah pacarku. Nanti kita akan menikah. Perusahaan bukan punyamu kali. Mengapa kamu harus terjebak pada berapa gaji yang diterima? Mengapa harus memperdebatkan hal itu dengannya? Lu Mingze. Segala yang aku lakukan adalah untuk perusahaan. Aku tidak ingin rekan-rekan di perusahaan mengira aku memihakmu. Aku tahu dalam hatiku. Semua ini hanyalah alasan belaka. Di perusahaan ini. Di kantor, semua rekan kerja tahu gimana Liu Ruyan memperlakukan aku dan Han Jingtian. Proyek yang saya selesaikan setelah 3 hari kerja keras. Dia tiba-tiba tergerak. Serahkan pada Han Jingtian. Cuma bikin PPT doang kok jadi hasil kerjanya Han Jingtian. Saya telah bernegosiasi dengan klien selama beberapa hari. Segera akan menandatangani kontrak. Dia menggunakan namaku. Ajak Han Jingtian dan mereka makan bersama. Kontraknya jadi dapat diurus oleh Han Jingtian. Hal-hal seperti ini tak terhitung jumlahnya. Dalam jangka panjang, rekan-rekan lain cuma mikir kalau Liu Ruyan emang lebih suka sama Han Jingtian. Bahkan mikir kalau Liu Ruyan gak suka gue. Karena itu, saya mengalami banyak tatapan sinis dan intimidasi di perusahaan. Dia melihatnya, tapi hanya berpura-pura tidak melihat. Saya tidak ingin menjelaskan. Lagi pula, penjelasan saya akan dianggap sebagai alasan. Saya hanya menjawab dengan datar. Kamu tidak perlu mengatakan ini padaku. Saya sudah tidak ada hubungan dengan perusahaan. Harus bagaimana? Kamu saja yang urus sendiri. Liu Ruyan gak ngomong apa-apa. Akhirnya, dia menghela napas. Berjalan ke depan saya. Berjinjit simbol merek dagang terdaftar. Mengaitkan kedua tangan di leher saya. Menjulurkan lidah kayak. Sebenarnya saya juga punya kepentingan pribadi. Ingin membuatmu istirahat sejenak. Kamu bisa memikirkan tentang pernikahan kita. Kapan kamu berencana melamarku? Dia bertanya sambil tertawa manja. Tapi saya sudah melamar banyak kali sebelumnya. Setiap kali itu membuat saya tidak senang. Dia selalu menolak. Setiap kali kita bertengkar, tidak ada yang bahagia. Dia akan menggunakan pernikahan untuk menenangkan saya. Terkadang saya merasa tidak seperti pacarnya. Lebih seperti anjing yang dipermainkan olehnya. Saya tidak berkata apa-apa. Liu Ruyan lagi ngajak main kayak sama anjing aja. Menggaruk dagu saya. Jangan marah lagi. Boleh senyum sedikit? Sambil berkata, dia tanpa sengaja menyenangkan saya. Mendekat dan menciumku. Aku mencium lagi bau parfum Han Jingtian di tubuhnya. Perut saya terasa mual. Aku mendorongnya dengan jijik dan mengernyitkan dahi. Mengeluarkan tisu basah dan mengelap jariku. Liu Ruyan kayak disambar geledek, dia mematung di tempat. Kau jijik padaku. Nanti aku ada urusan keluar. Aku pergi ganti baju dulu. Setelah berkata dengan tenang, aku berbalik dan bersiap kembali ke kamar. Liu Ruyan mau ikut. Aku tanpa ragu menutup pintu kamar. Mengunci dari dalam. Baiklah. Nama keluarga Lu. Jangan menyesal. Yan Ruyan kayaknya beneran marah. Deh. Setelah mengucapkan kata-kata pedas. Dia menendang pintu dengan keras. Ngeloyor pergi dengan kesal. Ketika aku keluar dari kamar. Ruang tamu sudah tidak ada orang. Di grup kantor, Liu Ruyan mengirim pesan. Dia bilang ingin mengundang semua orang makan. Dia bertanya siapa yang mau ikut. Semua orang terdiam. Cuma Han Jingtian yang kirim 3 emot seneng beruntun. Aku tahu Liu Ruyan sengaja bikin aku kesal. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Setiap kali seperti ini, rekan-rekan lainnya tidak mau ikut. Hanya Han Jingtian yang bersikap positif. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, saya sudah cemburu dan ingin pergi. Lalu saya diejek oleh mereka. Sekarang, saya malas untuk mengurusnya. Saya sudah mengganti pakaian. Pergi melihat rumah yang akan disewa. Setelah memastikan tidak ada masalah, saya langsung membayar sewa. Terus, gue kontak agen properti lagi, mau nitipin. Mereka menjual rumahnya yang sekarang. Namun rumah ini meskipun saya yang membelinya. Renovasi juga semuanya saya yang sibuk mengurus dari awal hingga akhir. Tapi di sertifikat rumah, saya tetap menandatangani nama Liu Ruyan. Waktu itu gue sama Liu Ruyan satu badan. Totalnya sih gak seberapa duit. Untuk memberikan rasa aman kepada Liu Ruyan, saya tetap menghabiskan semua tabungan saya untuk membeli rumah ini. Sekarang perusahaan sudah mencapai skala saat ini. Diperkirakan rumah ini juga tidak menarik bagi Liu Ruyan. Agen itu memberitahuku.
Jika rumah itu terjual, Liu Ruyan juga perlu hadir. Jika dia tidak punya waktu, dia juga perlu menandatangani surat kuasa. Saya hanya bisa mengirim pesan lagi padanya. Kirim aja. Jendela obrolan muncul tanda seru merah. Dia memblokir saya. Sebelumnya juga begitu. Sampai hampir tidak bisa didamaikan. Liu Ruyan akan marah dan memblokir saya. Pergi dari rumah. Saya khawatir tentang keselamatannya. Terkadang saya meminjam telepon orang lain. Dengan rendah hati meneleponnya. Meminta dia untuk menambahkan saya kembali. Dan dia di ujung telepon berbicara dengan angkuh. Bertanya apakah saya menyadari kesalahan saya. Dulu aku pernah ngegombalin dia. Dulu gue pernah bilang gitu buat ngerayu dia. Kata-kata yang tidak tulus itu benar-benar tak terhitung. Setelah berpikir, saya tetap meneleponnya. Kembali sebentar malam ini. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan denganmu. Apa itu? Saya sangat sibuk. Suara Liu Ruyan dingin. Saya menjepit bibir saya. Nanti saja kita bicarakan. Liu Ruyan mendengus dingin. Kamu bilang suruh dorong, ya ku dorong. Sekarang dibilang suruh saya kembali, ya saya kembali aja. Lu Mingze, apakah saya berhutang padamu? Apakah ini sikapmu saat meminta maaf padaku? Apakah saya terlalu baik padamu belakangan ini? Sampai-sampai kamu lupa bagaimana cara meminta maaf? Mendengar nada ejekannya, saya tetap berbicara pelan seperti biasanya. Maaf, saya salah. Lagi pula, saya sudah meminta maaf dengan tidak tulus begitu banyak kali. Meminta maaf sekali lagi juga tidak ada salahnya. Apalagi, permintaan maaf kali ini ditukar dengan sebuah rumah. Meskipun rumah itu milik saya. Tapi kalau Liu Ruyan beneran mau bikin onar, tidak mau menandatangani, saya juga tidak bisa menjual rumah ini. Meskipun ada bukti investasi, tetap harus berperkara di pengadilan. Liu Ruyan bisa bikin ribut. Saya tidak bisa membuat keributan. Ternyata setelah mendengar permintaan maaf saya, nada suara Li Rien juga sedikit lebih ceria. Tunggu saja. Setelah mengatakannya, dia langsung memutuskan telepon. Dalam hati saya tetap tenang. Mengunggah rumah ke situs web, agar bisa segera terjual. Dengan sengaja menurunkan harga cukup banyak. Setelah melakukan semua ini, saya menghubungi teman untuk menandatangani kontrak. Teman sangat bersemangat. Dia bertanya berulang kali apakah saya sedang bermimpi. Bahkan dia khusus menyiapkan meja untuk perayaan. Saya awalnya berpikir untuk pulang lebih awal. Tapi setelah dipikir-pikir, Liu Ruyan masih belum tahu kapan dia akan pulang. Pulang terlalu awal juga tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi saya setuju. Mabuk berat. Aku ke toilet dulu ya. Mendengar suara yang familiar dari ruang sebelah. Saya secara naluriah berhenti sejenak. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, saya melihat Liu Ruyan sedang bersandar di pelukan Han Jingtian. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Liu Ruyan tertawa dengan ceria. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Jingtian dengan cepat menundukkan kepala dan mencium bibirnya. Liu Ruyan tertegun sejenak di tempat, tapi dia juga tidak menunjukkan niat untuk mendorongnya menjauh. Itu milik Liu. Kapan kamu dan Lu Mingze berpisah? Aku sudah tidak sabar ingin bersamamu. Kau tahu aku setiap hari melihatmu bersamanya. Betapa sedihnya aku. Apakah kau masih lebih suka Lu Mingze? Han Jingtian berkata dengan penuh rasa tidak berdaya. Liu Ruyan menggerakkan bibirnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya, dia memeluk Han Jingtian kembali. Seperti menghibur anak kecil. Dia menepuk punggungnya dengan lembut. Dalam hatiku, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Hanya saja sekarang perusahaan sudah besar. Putus dengannya dan bersamamu. Saya takut orang lain akan bicara omong kosong. Nanti akan berdampak buruk bagimu. Tunggu sebentar lagi. Itu tidak akan lama. Oh, gitu toh. Aku sudah tahu Liu adalah yang paling mencintaiku. Penampilan keduanya yang akrab berpelukan. Sangat mirip sepasang kekasih. Aku tertawa sinis dan tidak melihat lagi. Kembali ke ruang VIP dan setelah minum beberapa gelas, semua orang kembali mengenang masa lalu. Sampai larut malam baru selesai. Saat masuk ke parkir bawah tanah, temen gue tiba-tiba narik gue ke depan Porsche Spec Dewa. Porsche top spec bagian depan mobil. Bertanya apakah saya suka. Saya mengangguk tanpa mengerti. Mengira itu adalah mobil yang baru dia ambil. Kata-kata pujian sudah di ujung lidah saya. Tahu-tahu teman nyelipin kunci mobil ke tangan gue. Ini untukmu. Dia melirik saya dengan isyarat. Mobilmu sudah rusak parah. Saya sudah tidak tahan melihatnya. Dapatkan yang baru untukmu. Saya baru saja ingin menolak. Dia seolah sudah tahu apa yang ingin saya katakan. Dia langsung berkata, saya dengar Liu Ruyan memberikan mobil kepada karyawan baru di perusahaan kalian. Dia dengan kemampuan yang begitu buruk saja bisa mengendarai mobil mewah. Tentu saja kamu tidak boleh kalah darinya. Ngomong-ngomong, saya sudah melihat hasil kerja karyawan baru kalian.
Setiap kali gayanya berbeda-beda. Jelas itu adalah hasil plagiat. Tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan di perusahaan. Mungkin karena dia sudah minum alkohol. Segitiga hitam mengarah ke kanan teman saya tanpa ragu. Mengeluh tentang Han Jingtian tanpa henti kepada saya. Saya diam dan tidak berkata apa-apa. Apa yang dia katakan benar. Barang-barang itu semua adalah hasil kerja saya dan tim. Rekan-rekan lainnya yang mengerjakannya. Hampir setiap kali menjelang selesai. Diminta oleh Liu Ruyan untuk diserahkan kepada Han Jingtian. Oleh karena itu, gaya Han Jingtian selalu berbeda. Teman tidak ada di perusahaan. Semua bisa melihat kenyataan di baliknya. Namun Liu Ruyan justru tidak bisa memahaminya. Saya masih ingin menolak. Teman berpura-pura marah dan berkata, "Ini bukan hadiah untukmu. Itu akan dipotong dari gaji kamu yang akan datang. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan niat baik saya. Saya hanya bisa tertawa tanpa suara. Harga mobil ini, jika benar-benar dipotong gaji, dengan gaji saya, setidaknya akan dipotong selama beberapa tahun, kan?" Menyadari bahwa ini adalah alasan dari teman. Saya tidak menolak lagi. Saya mengucapkan terima kasih padanya. Cie. Setelah mengobrol beberapa saat dengan teman, kami semua memanggil sopir pengganti. Masing-masing pulang ke rumah. Saya pikir Liu Ruyan seharusnya belum kembali pada waktu ini. Namun, ketika membuka pintu, saya melihat Liu Ruyan sudah duduk di sofa ruang tamu rumah. "Kamu pergi kemana? Bukankah kita sudah janjian untuk bertemu? Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu?" Begitu masuk, Liu Ruyan langsung bertanya padaku dengan marah. Aku sedikit terkejut. Biasanya dia pergi bertemu Han Jingtian. Mereka baru kembali sekitar pukul 3 atau 4 pagi. Kembali sepagi ini benar-benar aneh. Namun, memikirkan hal ini, gambaran dia dan Han Jingtian kembali terlintas di pikiranku. Gambar mereka berpelukan di hotel. Tanpa sadar, aku merasa mual. Aku berkata pelan, aku pergi makan dengan teman. Masuk ruang tamu dan mengeluarkan surat kuasa dari tas. Baru melangkah 2 langkah, Liu Ruyan tiba-tiba menghentikanku dan mengernyitkan dahi. "Kamu masih minum alkohol? Bukankah sudah bilang kalau aku tidak ada? Kamu tidak minum alkohol?" Aku tidak bisa menahan tawa sinis. Artinya, aku hanya bisa minum. Dia cuma minum arak beras kalau lagi bersosialisasi ya? Aku tidak berkata apa-apa. Li Ryan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum. "Kamu masih marah karena aku dan Han Jingtian. Kamu marah tentang hal pergi keluar, kan? Kamu tidak ingin aku pergi makan sendirian dengannya. Langsung saja katakan. Apakah perlu minum sebanyak itu? Kamu terlalu berpikir. Minum alkohol tidak ada hubungannya dengan kalian." Aku memegang kursi dan duduk, memberikan surat kuasa penjualan rumah kepadanya. "Ini, silakan lihat." Melihat barang yang diberikan, Li Ryan mengangkat alisnya, suaranya penuh kepuasan. "Ini apa?" "Surat jaminan. Aku memberitahu kamu sebelumnya. Sekarang meminta maaf padaku sudah terlambat. Karena kejadian siang tadi, aku merasa sangat marah padamu. Jangan kira dengan trik kecil ini, aku akan memaafkanmu." Melihat wajahnya yang puas, aku merasa lucu di dalam hati. Memang sebelumnya sering membuatnya marah. Ketika dia sama sekali tidak mau memaafkanku. Untuk menyenangkan hatinya, aku pernah menulis surat jaminan dengan tangan. Sekarang dipikir-pikir, dia memang salah. Tapi saat itu, harga diri jelas miliknya sendiri. Dia yang menyerahkannya sendiri dan membiarkannya diinjak. Untungnya, itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Bukan surat jaminan, melainkan sebuah kejutan. Mendengar itu, Liu Ruyan mengangkat alisnya. Dengan rasa ingin tahu, dia baru saja bersiap untuk membukanya. Saat itu, nada dering ponselnya berbunyi. Melihat tampilan panggilan masuk, matanya bersinar sejenak. "Tunggu sebentar, saya akan menerima telepon," kata Lia lalu mengangkat tangannya dan menjawab panggilannya. "Itu milik Liu. Tadi saya tidak sengaja menabrak seseorang saat mengemudi. Apa yang harus dilakukan? Saya sangat takut sekarang." Suara sedih Han Jingtian terdengar dari telepon. Wajah Liu Ruyan sedikit panik. "Kirimkan lokasi kamu padaku. Saya akan segera ke sana." Setelah mengatakannya, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia tidak lagi memperhatikan maksud saya. Saya melangkah 2 langkah dan menghalangi di depannya. Saya langsung menyerahkan surat kuasa di depannya dengan singkat dan jelas. "Selesaikan urusanku terlebih dahulu. Saya yang berbicara terlebih dahulu. Dan dokumen ini perlu ditandatangani dengan segera." Liu Ruyan tertegun sejenak, menatapku dan menghela napas. "Lu Mingze, bisakah kamu sedikit memiliki empati? Masalah di pihaknya lebih mendesak daripada milikmu. Sikapmu yang cemburu sekarang benar-benar tidak pantas." Saya merasa agak lucu. Saya mungkin tidak pantas, tetapi Han Jingtian. Bagaimana dengan penampilannya saat mengemudi dalam keadaan mabuk?
Tapi saya malas untuk terlibat dengannya. Hanya saja saya tetap menyerahkan surat kuasa ke tangannya. Tanpa niat untuk menarik kembali. Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa lagi dan membuka dokumen. Tapi belum sempat dia melihat. Dari ujung telepon, teriakan Han Jingtian terdengar lagi. Ah, bagaimana kalian bisa memukul orang? Itu milik Liu. Jangan terburu-buru. Saya akan segera ke sana. Sambil berkata agar Han Jingtian tidak terburu-buru. Tapi Liu Ruyan jelas-jelas lebih cemas darinya. Dia bahkan tidak melihat isinya. Buru-buru sampai ke halaman terakhir. Dengan cepat menandatangani namanya. Lalu melangkah dengan sepatu hak tinggi. Berjalan cepat bersiap untuk pergi. Melihat sosoknya yang panik. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Tetap bertanya. Apakah kamu tidak ingin melihat apa yang kamu tandatangani? Apa yang menarik untuk dilihat? Kejutan yang bisa kamu bawa hanyalah beberapa kontrak kecil. Yang penting kamu yakin tidak ada masalah dengan ketentuan kontrak ini. Setelah mengatakannya, dia keluar tanpa menoleh. Saya hanya merasa lucu. Biasanya saya melakukan ini untuk membuatnya senang. Saya juga akan diam-diam pergi untuk membahas kerjasama. Awalnya dia akan sangat senang. Tapi setelah perusahaan berkembang, dia mulai meremehkan orang-orang yang sama dengannya. Perusahaan kecil yang merangkak dari bawah. Setiap kali sebelum menandatangani kontrak, saya harus memeriksa syarat dan ketentuan kontrak beberapa kali untuk menghindari kelalaian. Sekarang hanya karena khawatir tentang Han Jingtian. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia tandatangani. Tapi itu juga menghemat banyak masalah. Malam itu, Liu Ruyan tidak kembali. Justru Han Jingtian mengirimkan banyak pesan kepadaku. Mingze, aku tahu. Kamu pasti melihat semuanya di luar ruang VIP, kan? Tapi kamu juga seharusnya sudah tahu. Di dalam hati Liu Ruyan, dia lebih condong ke arahku. Dengan satu telepon dariku, dia akan segera mencariku. Sebaiknya kamu mundur lebih awal. Jika tidak, semua orang akan terlihat buruk. Aku tidak bisa menahan tawa. Sepertinya Han Jingtian sudah menunjukkan niat sebenarnya. Aku tahu, bahkan jika aku mengirimkan rekaman percakapan kepada Liu Ruyan, itu tidak ada gunanya. Dia sangat memanjakan Han Jingtian. Meskipun melihat provokasi, dia hanya akan merasa bahwa aku sedang memecah belah mereka. Saya tidak cukup besar untuk memaafkannya berkali-kali. Mengabaikan provokasi. Selamat. Namun, jika suatu hari Liu Ruyan merasa bosan padamu, ingatlah untuk mundur dengan bijak. Aku tahu kalimat ini tidak memiliki daya hancur. Tapi begitu kalimat ini keluar, Han Jingtian pasti merasa tidak nyaman. Ternyata setelah pesan itu dikirim, dia langsung diam. Saya juga beristirahat lebih awal. Pas fajar, gue bakal tanda tanganin punya si Liu Ruyan. Surat kuasa nama itu udah dikirim ke agen. Pada sore hari itu, ada orang yang datang untuk melihat rumah. Gaya dan harganya pas banget. Dia juga puas dengan tata letak dan harganya. Hanya saja, dia ragu untuk membeli rumah itu. Rumah yang begitu bagus ini. Kenapa dijual dengan harga yang begitu rendah? Jangan-jangan ada masalah? Dia agak berhati-hati. Saya memberitahunya dengan singkat. Ini adalah rumah baru yang dibeli sebelumnya. Tapi saya membatalkan perjanjian dengan tunangan. Dia menunjukkan pemahaman. Halaman dan dekorasi ini jelas merupakan selera seorang gadis. Menjualnya juga baik, agar tidak teringat kenangan saat melihatnya. Saya tidak berkata apa-apa. Liu Ruyan itu pilih-pilih banget soal rumah. Dulu, untuk menemukan rumah yang memuaskannya, saya menghabiskan waktu 3 bulan. Setelah melihat ratusan rumah, baru saya memilih yang ini. Bahkan dekorasinya juga sesuai dengan seleranya. Saat itu saya baru menyadari, tahun-tahun belakangan ini hidupku selalu berputar di sekelilingnya. Klien langsung deal setelah lihat rumah semalam. Langsung deal, terus tanda tangan kontrak sama gue. Dan juga mengatur untuk menyerahkan rumah 2 hari kemudian. Kebetulan saya juga akan pergi 2 hari kemudian. Setelah menandatangani kontrak, saya pulang ke rumah. Begitu masuk, saya melihat sepasang sepatu kulit pria di pintu. Sepasang sandal yang biasa saya pakai juga sudah hilang. Melihat ini, gue udah punya firasat. Saya mengambil sandal sekali pakai dan masuk ke dalam. Baru saja masuk, saya sudah mendengar suara Han Jingtian. Pak Liu, apa yang kamu lakukan tidak benar. Saya datang untuk mengajarkanmu. Saya berjalan ke pintu dapur. Di sana saya melihat 2 orang berdiri di depan wastafel dapur. Han Jingtian memeluknya, menggenggam tangannya. Terlihat sangat akrab. Han Jingtian masih mengenakan pakaian rumah saya. Sandalku ada di kakiku. Seolah-olah dia adalah tuan rumah yang sebenarnya. Liu Ruyan juga mengenakan pakaian yang serasi. Tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali saat mendekatinya. Tampaknya interaksi mereka santai dan menyenangkan. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Keduanya bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun biasanya jika saya mendekatinya sedikit saja, dia akan merasa tidak nyaman.
Dia bilang kepada saya bahwa dia tidak nyaman dengan lawan jenis. Tapi sekarang tampaknya, dia tidak nyaman dengan saya. Saya tidak bisa menahan tawa. Saat itu, Liu Ruyan entah kenapa menoleh. Lihat aku. Dia agak kaget, lalu refleks. Keluar dari pelukan Han Jingtian. Ekspresinya sedikit gugup karena merasa bersalah. Kenapa kamu kembali di saat seperti ini? Mendengar itu, saya hanya merasa lucu. Ini malah menjadi kesalahan saya. Maaf, saya tidak enak hati. Kakak Lu Mingze. Saya sedang mengajarkan Liu Zong cara mencuci sayuran. Jangan salah paham. Meskipun saya berkata seperti itu, namun tatapannya padaku penuh dengan kebanggaan dan rasa ingin tahu. Seolah-olah tidak sabar ingin melihat saya hancur karena cemburu. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, saya mungkin memang akan marah lagi. Bertengkar hebat dengan Liu Ruyan. Mengamuk ingin mengusir Han Jingtian. Tapi saya sudah terbiasa. Apalagi saya akan segera pergi. Rumahnya juga sudah terjual. Uang muka sudah masuk ke rekening. Saya benar-benar malas untuk memperhatikan. Jadi kalian sibuk saja dulu. Saya masuk ke dalam kamar dulu. Saya berkata dengan tenang dan melangkah ke kamar tidur. Han Jingtian tertegun sejenak. Tatapannya agak terkejut. Sepertinya tidak mengerti reaksi saya. Liu Ruyan mungkin juga sudah siap jika saya marah. Melihat saya yang begitu tenang. Suaranya terdengar agak tidak natural. Tumben banget dia ngejelasin ke gue. Hari ini Jingtian ulang tahun. Ingin merayakan bersama kami. Jadi saya membawanya ke sini. Jika dulu dia tidak akan berbicara sebanyak ini. Dia hanya akan melirik saya dan mendengus dingin. Jika kamu tidak suka, keluar saja. Aku mencibir dalam hatiku. Seketika tidak tahu harus tertawa atau tidak. Aku sudah tidak peduli, dia malah mulai menjelaskan padaku. Tapi seharusnya aku tersenyum. Dia bahkan tidak bisa mengingat ulang tahunku. Namun dia berusaha merayakan ulang tahun untuk Han Jingtian. Kalau begitu, semoga kalian bahagia. Aku berkata dengan tenang dan masuk ke kamar. Barang-barangku sudah hampir semuanya terkemas. Barang-barang yang jarang digunakan juga sudah dipindahkan ke rumah sewa baruku. Sekarang yang tersisa di kamar adalah hanya beberapa pakaian sehari-hari dan buku. Sedang mempertimbangkan apakah hari ini harus merapikan semuanya. Saat itu, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Han Jingtian masuk sambil membawa sepotong kecil kue. Dia melirik ke dalam kamar dengan acuh tak acuh. Segitiga hitam mengarah ke kanan, dia tertawa kecil. Kamar ini terlihat jauh lebih kosong dibandingkan saat aku datang terakhir kali. Sepertinya kamu sudah siap untuk mundur. Ya, aku tidak menghiraukannya. Aku menunduk dan melanjutkan obrolan tentang pindahan dengan teman di ponsel. Merasa diabaikan. Wajah Han Jingtian sedikit berubah. Melangkah beberapa langkah ke arah saya. Saya berbicara kepadamu. Apakah kamu tuli? Saya meliriknya dan berkata dingin. Kenapa peduli begitu banyak? Lagi pula, kamu juga tidak bisa tinggal di sini. Sebuah kalimat sederhana, tapi entah kenapa membuatnya marah. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Dia mengangkat tangan untuk menangkap kerah bajuku. Tanpa menunggu saya bergerak. Saat itu, suara langkah tiba-tiba terdengar dari pintu. Han Jingtian dengan kasar menjatuhkan kue ke tanah. Dia segera terjatuh sambil berteriak. Jingtian, ada apa? Liu Ruyan mendorong pintu dan masuk. Dia mendorong saya dengan keras. Dia cepat-cepat membantunya bangkit. Saya mundur beberapa langkah dengan goyah. Pecahan keramik menusuk sandal hingga ke tumit. Dari luka itu segera mengalir darah merah pekat. Namun, Liu Ruyan tampaknya tidak menyadarinya. Dia hanya melihat Han Jingtian dengan penuh rasa sakit. Luka goresan di tangannya. Bahkan tidak ada darahnya. Maaf, Bos Liu. Ini karena saya lagi-lagi membuat kakak Lu Mingze marah. Saya sebenarnya berpikir tentang ulang tahun saya. Agar semua orang bisa makan kue. Jadi saya datang untuk memberikan sepotong kepada kakak Lu Mingze. Tapi saya tidak menyangka dia tidak suka. Han Jingtian menatap Liu Ruyan dengan mata merah. Dengan ekspresi bingung dan tidak berdaya. Jika aku tidak terlibat. Saya khawatir bahkan saya pun harus percaya. Tapi saya tidak pernah bilang saya tidak suka kue. Sebaliknya, mungkin karena saya jarang punya kesempatan untuk makan kue ulang tahun. Jadi saya sangat menyukainya. Setiap kali ulang tahun, saya selalu mengingatkan. Sebelumnya Liu Ruyan bahkan pernah mengejek saya. Dia bilang jarang ada pria yang suka makan kue seperti saya. Tapi dengan Han Jingtian ada. Liu Ruyan jelas lupa akan kesukaan saya. Dia menunjuk hidung saya dengan marah. Apakah tidak suka berarti bisa sembarangan melempar piring dan mendorong orang? Lu Mingze. Aku kira kamu sudah belajar untuk bersikap baik. Tak kusangka kamu masih seperti yang dulu. Segera minta maaf kepada Jingtian. Jika tidak, suamimu yang cemburu ini. Aku juga tidak berani untuk memilikinya. Kita lebih baik langsung putus saja. Dia menatapku dengan marah. Melihat penampilannya yang garang membuatku tertawa.
Tanpa sadar aku teringat lagi pada kata-kata yang kudengar di luar ruang VIP itu. Ketika kita bertengkar paling hebat sebelumnya. Dia juga pernah mengancamku dengan perpisahan. Tapi aku sama sekali tidak ingin berpisah. Setiap kali, aku selalu yang pertama membujuknya dengan kata-kata lembut. Bahkan suatu kali aku merendahkan diri dan berlutut memohon padanya. Karena aku merasa perpisahan bukanlah yang sebenarnya dia inginkan. Hanya saja, senjata pamungkasnya juga merupakan jalan keluar yang dia berikan padaku. Sampai akhirnya aku baru menyadari. Dia mungkin sudah lama merencanakan perpisahan. Itulah sebabnya dia selalu mengucapkannya. Tapi tidak apa-apa, karena aku juga sudah lama merencanakan perpisahan. Meskipun dia tidak menyebutnya sekarang, aku juga akan membahasnya. Melihat saya tidak berbicara, Liu Ruyan mengira saya takut. Nada bicaranya udah kalem banget. Beberapa hari ini saya melihatmu sangat misterius. Mungkin sedang mempersiapkan pernikahan, kan? Saya tahu kamu juga tidak ingin putus. Sekarang, minta maaflah kepada Jing Tian. Tanpa menunggu Liu Ruyan menyelesaikan kata-katanya, saya dengan tenang memotongnya. Tidak, saya setuju untuk putus. Wajah Liu Ruyan yang awalnya tersenyum mendadak kaku. Tatapannya tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Bukankah kita akan putus? Saya setuju simbol merek dagang terdaftar. Suara saya tenang. Kukira kalau aku setuju cerai, dia bakal seneng setengah mati. Seharusnya dia akan merasa lega. Namun yang membingungkan adalah, dari nada suaranya, tidak ada. Merasakan emosi bahagia sedikit pun. Hanya ada keterkejutan dan kemarahan. Lu Mingze, kamu gila. Kamu ingin putus hanya karena hal kecil? Dia menatap saya dengan mata terbelalak. Saya tidak mengerti. Bukankah putus adalah yang dia inginkan? Aku kan udah janji sama dia, kok malah jadi gini sih sikapku? Di samping, Han Jingtian tampak sedikit bingung. Dia menarik lembut lengan bajunya. Pak Liu, ini adalah keputusan putus yang diambil oleh kakak Lu Mingze sendiri. Lebih baik, tanpa menunggu dia selesai berbicara. Liu Ruyan berteriak dengan marah. Kau diam saja. Urusan kita tidak ada hubungannya dengan kau. Ini seharusnya adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Han Jingtian dengan begitu garangnya. Han Jingtian langsung terkejut. Dia membuka mulutnya lebar-lebar tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Liu Ruyan tampaknya juga menyadari. Dia buru-buru melembutkan suaranya. Dia berkata pelan kepadanya. Maaf, bukan itu maksudku. Kau tunggu di luar dulu. Urusan kita. Aku tidak ingin melibatkanmu. Han Jingtian dengan mata merah tampak sedikit tidak rela. Tapi dia juga pintar. Dia tahu bahwa sekarang tidak boleh membuat Liu Ruyan marah, jadi dia keluar dengan patuh. Setelah dia pergi, Liu Ruyan menghela napas dalam-dalam. Baru saja ingin berbicara, pandangannya tiba-tiba jatuh ke lantai. Suaranya menjadi lembut. Kaki kamu terluka. Kenapa tidak bilang? Aku pergi ambil plester. Sambil berkata, dia berjalan menuju rak buku di samping. Tapi aku mengerti. Ini hanyalah cara dia untuk mengalihkan topik. Setiap kali membahas hal yang tidak ingin dia dengar. Dia selalu menginterupsi percakapan kita dengan cara yang peduli padaku. Biasanya aku selalu lembut hati. Terbenam dalam ilusi bahwa dia masih peduli padaku. Topik awal juga tanpa sadar terkubur dalam. Tapi konflik itu masih belum terpecahkan. Hanya akan membusuk di dalam hatiku. Lalu suatu hari akan muncul dengan wajah yang lebih jelek. Di mana plesternya? Aku ingat ada satu sebelumnya. Liu Ruyan berbicara sendiri sambil mencari di rak buku. Tapi dia sepertinya lupa. Terakhir kali dia masuk ke kamarku sudah 2 tahun yang lalu. Sejak suatu kali aku sakit demam sampai 40 derajat. Dia malah pergi berkencan dengan Han Jingtian setelah itu. Biar gampang ngambilnya. Sudah mengganti posisi kotak obat. Lu Mingze, kenapa barang-barang di kamarmu jadi sedikit sekali? Liu Ruyan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Saya juga tidak menyembunyikannya darinya. Saya sudah menjual rumah itu. Sudah menemukan pembeli. Dalam 2 hari akan serah terima rumah. Besok kamu juga cari orang untuk memindahkan barang-barangmu. Liu Ruyan tertegun sejenak dan hampir marah. Lalu seolah teringat sesuatu dan tiba-tiba tertawa. Jangan bercanda. Ini juga rumah gue. Tanpa izin tanda tangan saya. Bagaimana kamu bisa menjualnya? Lu Mingze, saya tahu kamu marah. Saya sekarang akan membuat Jingtian pergi. Jangan bercanda lagi. Sudah cukup kan? Dia masih tidak percaya pada kata-kataku. Saya mengambil kontrak jual beli dari meja dan memberikannya padanya. Di bagian bawah ada kontrak kuasa darimu. Agen mengatakan dengan kuasa ini sudah bisa. Oh, simbol merek dagang terdaftar. Kuasa itu ditandatangani pada hari Han Jingtian mengemudi dalam keadaan mabuk. Kamu pasti masih ingat, kan? Jika tidak ingat, tidak masalah. Masih memiliki kekuatan hukum. Liu Ruyan mengambil kontrak itu. Ketika dia membalik ke halaman terakhir, tubuhnya tiba-tiba kaku. Setelah terdiam setengah detik,
Dia tiba-tiba berteriak padaku dengan histeris. Tanpa izinku. Siapa yang memintamu untuk menjual rumah? Aku tertawa sinis. Saya tidak ingin sepeser pun dari perusahaan. Tapi rumah ini awalnya aku beli dengan tunai. Sangat wajar jika aku yang mengatur. Lagian, gue inget lo sebelumnya di pinggiran kota. Han Jingtian dibeliin rumah baru lagi. Kamu juga tidak tanpa rumah. Kamu bisa pindah ke sana. Secara emosional dan logis. Tidak ada masalah jika aku menjual rumah. Liu Ruyan terdiam. Wajahnya pucat. Gue kira abis ini dia langsung setuju putus. Tapi siapa sangka dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia menjelaskan padaku dengan suara rendah. Rumah itu adalah hadiah yang ingin aku berikan padamu. Bukan untuk Han Jingtian. Menulis namanya hanya ingin memberinya rasa memiliki. Jika kamu keberatan, bolehkah saya menghapus namanya lain kali? Hubungan kita selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kita bisa berpisah begitu saja? Lu Mingze, saya tahu kamu sedang marah sekarang. Tenangkan dirimu dulu. Kita bicarakan hal ini besok. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi begitu saja. Begitu juga biasanya. Setiap kali kita bertengkar tak terhindarkan. Dia akan menunjukkan sikap seolah masih mencintai saya. Biarkan saya tenang sejenak. Setiap kali saya yang harus membujuk diri sendiri. Meyakinkan diri untuk percaya padanya. Jangan terburu-buru. Lalu saya yang mencari cara untuk berdamai. Minta maaf padanya. Dan kembali baik-baik saja. Pada awalnya, saya benar-benar mencintainya. Namun kemudian, saya mengerti bahwa hatinya sudah tidak lagi untuk saya. Namun saya tidak bisa melepaskan hubungan bertahun-tahun ini. Rasanya ngenes terus bawaannya. Setelah konflik, semuanya akan membaik. Namun sudah begitu lama berlalu. Hasilnya tidak menjadi lebih baik. Semuanya hanyalah harapan sepihak saya. Dia mungkin berpikir aku akan tetap seperti dulu. Dia mempermainkan mereka, kami seperti boneka. Tapi dia salah. Hubungan ini sudah lama hancur berkeping-keping setiap kali. Kecewa berat sampai habis tak bersisa. Setelah Liu Ruyan pergi, saya membersihkan pecahan keramik di lantai dan mengobati luka. Saat saya akan keluar lagi, Liu Ruyan dan Han Jingtian sudah pergi. Sisa makanan tersisa di meja. Di lantai masih ada setengah lilin yang padam. Kebersihan rumah selalu saya yang mengurus. Tidak pernah tega membiarkan Liu Ruyan bekerja. Lama-kelamaan dia juga terbiasa. Saya malas untuk membersihkan. Pikir saya, toh sebelum menyerahkan rumah harus bersih juga. Jadi saya berpikir untuk mencari petugas kebersihan besok untuk membantu. Setelah selesai mencuci dan bersih-bersih, saya istirahat. Namun, keesokan paginya saat saya keluar rumah, saya melihat ruangan sudah dibersihkan. Liu Ruyan berdiri di dapur. Tidak tahu sedang sibuk dengan apa. Saya masih berencana untuk memanggilmu sebentar lagi. Liu Ruyan mengenakan apron. Dia tersenyum dan menatapku. Wajah kalemnya seolah kemarin gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa kok. Saya sudah membersihkan rumah. Saya bahkan sudah mendisinfeksi. Jika ini terjadi sebelumnya, aku pasti pura-pura tidak melihat genangan air kotor bekas mengepel lantai. Kaca patri air. Memuji dia dengan puas. Memberikan dia cukup nilai emosional. Tapi sekarang saya hanya tertawa sinis. Mengeluarkan suara ringan. Liu Ruyan melihat saya yang emosinya dingin. Dia sedikit kecewa. Tapi dia segera tersenyum dan membawa 2 porsi sarapan keluar. Ini adalah yang baru saja saya buat. Cobalah. Saya melirik dan melihat 2 porsi burger keju. Penampilannya cukup baik. Jujur aja, ini seharusnya Liu Ruyan. Sarapan pertama yang kamu buat untukku. Ini seharusnya membuat terharu. Tapi sepertinya dia lupa. Saya alergi terhadap keju. Wajah Liu Ruyan sedikit berubah dan dia dengan cepat berkata, saya akan membuat satu lagi. Jangan lakukan hal yang sia-sia ini lagi. Berpisah dengan damai. Itu baik untuk kita berdua. Saat makan malam pertemuan tahunan, dia bisa dengan jelas ingat bahwa Han Jingtian tidak suka makan daging kambing, tidak suka makan bawang putih. Tapi dia tidak ingat aku pernah tidak sengaja kemakan. Alergi keju parah sampai masuk rumah sakit. Cinta dan tidak cinta. Sangat jelas. Tapi Liu Ruyan tampaknya tidak merasa demikian. Dia sedikit cemberut dengan gelisah. Suami istri tidak menyimpan dendam semalam. Lu Mingze, saya sudah merendahkan diri untuk melakukan hal-hal ini. Kenapa kamu masih pilih-pilih seperti ini? Lagi pula, tiap hari aku juga sibuk ngurusin kerjaan kantor. Tidak normalkah jika salah ingat sesuatu? Saya mengangguk sedikit. Putus itu juga wajar. Liu Ruyan akhirnya marah. Dia menjatuhkan piring dengan keras di atas meja. Mengeluarkan suara yang sangat keras. Dia mengerutkan alis dan menatap saya. Akhirnya dia benar-benar kehabisan kesabaran. Terjatuh dan pergi. Ini adalah awal dari perang dingin antara dia dan saya. Saya menghela napas dengan putus asa.
Akhirnya saya memanggil petugas kebersihan untuk membantu membersihkan. Sekalian beresin barang-barang Yan Ruyan juga. Dikirim ke alamatnya di pinggiran kota. Biasanya saat pergi dinas, saya yang membantu mengemas barang-barangnya. Jadi, menyelesaikan semua ini tidak memakan banyak waktu. Serah terima rumah berjalan lancar sesuai jadwal. Yan Ruyan kayaknya akhirnya sadar bahwa perpisahan saya kali ini bukanlah ancaman. Dia mengirimkan saya pesan, mengolok-olok saya dengan keras. Setelah menyadari saya tidak bereaksi, terus dia jadi sering banget ngepost foto-foto dia sama Han Jingtian di WeChat Moments. Selama waktu ini, saya sibuk mengurus hal-hal terkait pekerjaan baru. Ketika saya menyadarinya, beberapa notifikasi penting di HP. Aku baru saja menemukannya. Dia hari ini ngepost dia sama Han Jingtian ke kebun binatang. Besok dia sama Han Jingtian naik balon udara. Lusa dia akan mengunggah bahwa kinerja perusahaan baik. Dia ngajak Han Jingtian liburan ke Bali sebagai hadiah. Saat pemotretan, dia bahkan sengaja menunjukkan cincin pasangan di jari tengah. Dengan keterangan, mereka yang dicintai selalu merasa aman. Tapi tidak ada yang tahu. Hanya anak yang tidak menangis yang seharusnya diberi permen. Saya tahu dia sengaja membuat saya kesal. Dia menunggu saya cemburu. Menunggu saya marah. Menunggu saya memintanya kembali. Lalu dia melangkah dengan angkuh seolah-olah sedang memberiku sedekah. Biasanya mereka ngasih saya serangkaian syarat. Namun saya juga tidak peduli lagi. Baru saja ingin keluar dari tampilan. Ternyata secara tidak sengaja saya menyukai salah satu postingan teman. Khawatir akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saya segera membatalkan. Abis itu, dengan tenang dia unfollow cewek itu dari close friend di IG-nya. Melanjutkan fokus pada pekerjaan saya. Karena kedatangan saya, beberapa proyek di perusahaan teman semakin sempurna. Dan bisnis juga semakin tegak. Membahas proyek kerjasama dengan keuntungan mencapai ratusan juta. Hari itu saya dan teman sedang bersiap untuk pergi bertemu membahas kontrak proyek. Tumben banget Liu Ruyan tiba-tiba ngirimin aku pesan. Itu adalah sebuah gambar. Saya dengan bingung membukanya. Yang terlihat jelas adalah sebuah laporan. Laporan pemeriksaan kehamilan atas nama Li Ryan. Bagaimana rasanya? Detik berikutnya, Li Ryan mengirim pesan. Saya tidak membalas. Terus si Liu Ruyan bilang lagi. Hanya bercanda. Laporan ini palsu. Tapi, tanyakan pada dirimu sendiri. Ketika melihat laporan pemeriksaan kehamilan ini, apakah kamu tidak merasa cemburu? Apakah kamu benar-benar bisa menerima bahwa saya hamil anak orang lain? Saya merasa agak lucu. Tapi, saya tidak menyadari sampai dia selesai berbicara. Biasanya, melihatnya bersama pria lain, saya pasti akan sangat cemburu. Karena kesal, pertemuan membuat wajah merah. Detak jantung saya akan meningkat. Tapi sekarang, saya melihat sekilas ke cermin. Wajah saya tenang. Seperti biasa, tenang. Bahkan detak jantung di gelang saya memberitahu saya mengenai fakta bahwa Li Ryan milik orang lain. Saya sudah sepenuhnya menerimanya. Awalnya saya tidak ingin membalasnya lagi. Tapi teringat provokasi Han Jingtian sebelumnya. Saya malas untuk mencari masalah lagi. Namun saya baik hati memberitahunya. Karena kamu sudah punya pacar baru. Jangan lagi membahas topik yang tidak ada batasnya. Itu bisa disalahartikan oleh pacar barumu. Beberapa menit setelah pesan dikirim, Liu Ruyan sedang mengetik di jendelanya. Bolak-balik nongol di tengah selama beberapa menit. Akhirnya dia membalas. Lu Mingze, silakan berpura-pura. Saya ingin melihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Jika tidak mencintai saya lagi, ngapain sih ngeliatin gue mulu? Jangan pikir saya tidak tahu kamu mengawasi saya. Bahkan diam-diam memberi suka. Saya merasa agak lucu. Dulu Liu Ruyan tidak pernah memperhatikan saya. Dia juga tidak akan memperhatikan detail ini. Sepertinya selama bersama Han Jingtian, dia benar-benar telah berubah. Dia yang tidak berubah selama 9 tahun bersamaku. Demi Han Jingtian, dia berubah. Tanpa menunggu saya berbicara, Liu Ruyan melanjutkan berkata, tidak ada yang terjadi antara Jingtian dan aku selama periode ini. Dia bersedia untuk bekerja sama denganku dalam hal ini. Semuanya demi agar kita bisa kembali bersama. Demi menjaga wajahnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tersenyum tipis. Tidak perlu. Segera memutuskan telepon. Dia mungkin masih berpikir bahwa aku akan kembali karena provokasinya. Tapi tidak masalah. Seiring waktu, dia akan mengerti. Aku benar-benar sudah putus dengannya. Aku juga tahu. Usahanya untuk mempertahankan hubungan sekarang bukan karena dia masih mencintaiku. Cuma gara-gara dia khawatir kabar putus kita nyebar setelah pesta nanti. Beberapa orang akan bergosip tentang hal itu. Berpacaran dengan Jingtian adalah satu hal. Han Jingtian putus sama gue karena alasan sebenarnya. Itu adalah hal yang berbeda. Aku tidak lagi memperhatikannya.
Terus fokus pada karierku. Malam itu, aku dan temanku berhasil membahas proyek kerja sama dengan lancar. Temanku sangat senang. Dia membawaku untuk bertemu beberapa bos di industri yang sama. Begitu bertemu, temanku langsung memberitahu mereka bahwa aku adalah mitranya. Beberapa orang sangat menghormati saya. Saya merasa tersanjung banget, sampai mau pingsan rasanya. Dulu pas sama Liu Ruyan sih, nemenin dia ketemu bos-bos dari kalangan yang sama. Tapi Yan Liu Ruyan menunjukkan lebih banyak lagi. Aku bukan pasangannya, tetapi seorang karyawan yang tidak mengerti. Jika terus seperti ini, bos-bos itu tidak menghormati saya. Terkadang bahkan akan menyuruh saya untuk membeli barang. Tapi saya tidak bisa menyalahkannya. Meskipun Liu Ruyan punya salah. Tapi yang bikin dia makin parahkan aku yang dulu juga. Udah minum-minum lagi. Saya dan mereka semakin akrab saat berbincang. Tidak tahu sudah berbicara sampai di mana. Salah satu bos diam-diam bertanya kepada saya. Lu Mingze, apakah kamu telah menyinggung seseorang? Saya baru saja menemukan bahwa kamu telah dimasukkan ke dalam daftar hitam industri kami. Takut saya tidak percaya. Dia bahkan menunjukkan catatan itu kepada saya. Ini adalah informasi internal industri mereka. Untuk menghindari kesalahan. Ada rumor di kalangan manajemen senior bahwa seseorang berperilaku buruk. Atau mungkin ada orang dengan catatan kriminal dalam daftar hitam. Di antaranya, nama dan foto saya jelas terlihat di dalamnya. Alasannya adalah tidak mematuhi manajemen. Tidak bisa bekerja sama dengan rekan-rekan lain. Memiliki rasa cemburu yang kuat. Memiliki karakter yang buruk. Tanpa berpikir pun, saya bisa menebak siapa yang melakukannya. Melihat saya diam, bos itu tanpa ragu berkata, saya tahu kamu bukan orang seperti itu. Pasti ada seseorang yang sedang menjebakmu dalam hal ini. Kamu tidak perlu khawatir. Saya akan segera menghapus namamu. Setelah mengatakannya, dia tanpa ragu menghapus informasi saya. Melihat itu, saya mengucapkan terima kasih padanya. Namun di dalam hati, saya tidak bisa menahan senyum pahit. Sekarang saya beruntung memiliki teman yang membantu. Namun saya tidak bisa membayangkan, jika itu adalah pencari kerja biasa. Masuk ke dalam daftar ini. Jalan selanjutnya harus kemana? Tidak bisa dikatakan bahwa daftar hitam ini buruk. Punya daftar ini sih bikin banyak orang. Perusahaan jadi nggak banyak salah jalan. Namun tidak ada perusahaan yang akan menghabiskan tenaga untuk memeriksa keaslian daftar hitam ini. Semua orang hanya akan membuat keputusan berdasarkan stereotip. Orang yang difitnah hanya akan semakin terpuruk. Setelah serangkaian pukulan bertubi-tubi, orang-orang yang hebat itu pasti kehilangan keberanian untuk maju. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Teman-teman melihat kami masih mengobrol. Dalam keadaan mabuk, mereka merangkul bahu kami dan membawa kami kembali. Mereka menarik kami untuk terus minum. Saat acara selesai, saya dan teman-teman mengantar mereka semua ke mobil. Teman pergi ke samping untuk menelepon pacarnya. Aku berdiri di pintu hotel, menunggu sopir pengganti datang menjemput. Tidak lama kemudian, saya mendengar suara di belakang. Kakak Lu Mingze, kenapa kamu di sini? Aku berbalik, melihat Han Jingtian dan Liu Ruyan tidak jauh dari situ. Han Jingtian meletakkan lengannya di pinggang Liu Ruyan. Tubuh mereka sangat dekat. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Melihatku, Han Jingtian tertawa sinis. Dia menunduk dan berkata kepada Liu Ruyan, Pak Liu, jadi begitu. Kakak Lu Mingze pasti datang mencarimu. Kalau begitu, kalian ngobrol dulu. Aku akan pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia berpura-pura ingin pergi. Tapi saya bisa melihat bahwa dia sama sekali tidak berniat pergi. Ternyata, Liu Ruyan memeluknya. Lalu dia menempelkan tubuhnya ke dada Han Jingtian. Menunjukkan tingkat kedekatan mereka kepada saya. Kamu kan bukan orang asing. Apa yang harus dihindari? Setelah itu, Liu Ruyan melirik saya dengan bangga. Bukankah kamu sudah tidak ingin kesempatan lagi? Lalu, kenapa kamu masih datang ke sini? Tapi saya katakan, sekarang sudah terlambat. Lu Mingze, kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Sikapnya sangat angkuh. Dan sangat berbeda dengan penampilannya di depan Han Jingtian. Yang terlihat lemah dan manja. Saya tahu dia salah paham. Menjelaskan dengan suara pelan. Saya datang makan bersama teman. Sudah bersiap untuk pergi. Datang makan bersama teman. Ulangi kalimat ini sekali lagi. Han Jingtian tertawa kecil. Dia tertawa. Maaf, kakak Lu Mingze. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Namun, saya tidak menyangka. Sekarang kamu sudah tidak punya pekerjaan. Tapi kamu mau menghabiskan uang seperti ini untuk makan di hotel seperti ini dengan teman-teman. Saya bisa mendengar. Apa yang dia maksudkan adalah mengejek saya karena berbohong. Menjaga penampilan meskipun sebenarnya tidak mampu. Lu Mingze, saya benar-benar tidak menyangka. Kamu sekarang bisa menjadi seperti ini.
Liu Ruyan memandang saya dengan sedikit rasa jijik. Melihat situasi ini, saya juga tidak ingin menjelaskan lagi. Lagi pula, dia juga tidak percaya. Menjelaskan juga tidak ada gunanya. Hanya akan membuang-buang kata-kata. Gue diam aja, si Liu Ruyan malah ngira gue jiper. Makin yakin aja kalau penilaian Han Jingtian itu benar. Dia tertawa sinis. Setelah meninggalkanku, kau pasti tahu betapa sulitnya, kan? Sekarang sudah menyesal, ya? Saya merasa lucu. Sepertinya dia belum tahu bahwa saya sudah bergabung dengan perusahaan teman. Dia dari dulu emang gak peduli gerak-gerik gue. Tidak saling memahami setelah putus juga sangat wajar. Baru saja ingin mengatakan sesuatu. Dia kembali menghela napas dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya saya tidak ingin memaafkanmu. Tapi kita setelah semua adalah pasangan. Saya juga tidak sepenuhnya tidak memiliki perasaan padamu. Dan kau datang dengan semangat dari jauh. Saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Tunjukkan performa yang baik. Mendengar itu, saya tidak bisa menahan untuk mengangkat alis. Melirik. Dia jelas baru tahu tentang keputusan ini. Seketika wajahnya terlihat sedikit panik. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa dan terdiam lama. Dia hanya terbata-bata. Mantan pacar protagonis, pemilik perusahaan. Kamu harus memikirkan hal ini dengan baik. CLBK bukanlah hal yang baik. Saya hampir tertawa. Sepertinya mereka berdua dalam hal ini. Masalah ini tampaknya belum dibicarakan dengan baik. Liu Ruyan tidak tahu bagaimana harus memperhatikan Han Jingtian. Dia tertawa sinis. Dia terus berbicara padaku. Apakah kamu mendengarnya? Lu Mingze. Sebenarnya, banyak teman dalam waktu ini. Semua menyarankan saya untuk tidak kembali padamu. Agar saya bisa menghentikan kerugian tepat waktu. Mereka semua merasa kamu sudah tidak layak untukku. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang menyarankan saya untuk putus denganmu setiap hari sebelumnya? Saya masih mempertimbangkan perasaan kita. Satu kali lagi saya mentolerirmu. Saya benar-benar tidak tahu obat apa yang kamu salah minum. Atau kamu percaya pada kata-kata orang lain. Sampai-sampai kamu yang memutuskan untuk berpisah. Semua orang tahu betapa bahagianya kamu. Hanya kamu sendiri yang tidak menghargainya sama sekali. Si Liu Ruyan nyerocos terus. Ya. Nilai dirinya sekarang jauh lebih tinggi daripada saya. Oleh karena itu, dia telah menekankan lebih dari sekali kepada saya. Bahwa hubungan kami tidak seimbang. Dia bersamaku karena kenangan masa lalu. Biasanya, aku menganggap apa yang dia katakan ini. Cara kita melihat hubungan kita. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia serius. Di matanya, tidak ada alasan untuk perpisahan di antara kami. Itu adalah kepentingan. Itu adalah cinta lama. Itu adalah pemberian, tetapi tidak ada cinta sama sekali. Aku baru saja ingin mengatakan sesuatu. Saat itu, terdengar suara teman di samping. Lu Mingze. Siapa dua orang ini? Melihat teman datang, aku akhirnya bisa bernapas lega. Setelah berpikir sejenak, aku menjawab, mantan rekan kerja. Kebetulan bertemu. Sebelumnya, Liu Ruyan membawaku keluar. Dia tidak ingin memperkenalkan aku sebagai pacarnya. Dia juga sering mengatakan bahwa aku adalah rekannya. Aku pikir dia seharusnya puas. Tapi siapa sangka, mendengar kalimat ini, wajahnya semakin muram. Aku tidak menghiraukannya dan terus memperkenalkan kepada mereka. Ini adalah temanku. Seperti yang sudah aku katakan, aku dan temanku datang ke sini untuk makan. Namun entah mengapa, wajahnya terlihat tidak baik. Di samping, Han Jingtian lebih dulu bereaksi. Dia tersenyum dan bertanya padaku. Tidak menyangka, Lu Mingze, kamu benar-benar punya. Silakan datang ke sini untuk makan, teman. Sepertinya temanmu cukup kaya. Dia bekerja di bidang apa? Kamu kerja di mana? Temanku mengernyitkan dahi. Dia bertanya pelan padaku. Kenapa orang ini berbicara seperti itu? Seperti orang bodoh. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Nanti juga terbiasa. Temanku juga tidak banyak bicara. Tapi dia juga bisa melihat bahwa Han Jingtian berniat buruk. Dia dengan acuh tak acuh berkata bahwa dia menjalankan sedikit bisnis. Tidak bisa dibilang kaya. Melihat itu, Han Jingtian semakin bangga. Tatapannya kepada teman penuh dengan rasa meremehkan. Sekarang bisnis sulit dilakukan. Pasti cukup sulit, ya? Bekerja keras mencari nafkah juga tidak bisa dihabiskan seperti ini. Temanku segera menyadari ada yang tidak beres dalam ucapannya. Tidak membalasnya. Diam-diam bertanya padaku. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu punya masalah dengan orang ini? Aku juga tidak menyembunyikannya darinya lagi. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua, aku berkata, di sampingnya adalah mantan pacarku. Dia juga pacar barunya. Temanku sudah tahu sebelumnya tentang aku dan Liu Ru. Hal-hal sulit yang dijalani bersamaan. Setelah aku mencarinya, aku juga tidak menyembunyikan tentang aku dan Liu Ruyan.
Masalah perpisahan dan alasannya. Temanku tertawa sinis. Seharusnya bilang lebih awal. Lalu menoleh ke Han Jingtian dan tersenyum. Mendengar kamu berkata begitu, sepertinya kamu tidak bekerja keras mencari nafkah. Kamu bekerja di bidang apa? Sepertinya sikap ini tidak menunjukkan bahwa kamu sukses. Jangan-jangan kamu hanya bergantung pada wanita? Han Jingtian marah. Ingin bertindak tetapi dihalangi oleh Liu Ruyan. Jangan berisik. Lu Mingze. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu lagi. Saya tahu apa yang Anda pedulikan. Aku berjanji padamu. Asalkan kamu mau kembali bersama, saya akan menerima Anda kembali di perusahaan. Maaf. Dengan begitu, Anda pasti sudah puas, kan? Sebelum saya sempat berpikir, teman saya sudah tertawa lebih dulu. Maaf, saya sudah merekrutnya ke perusahaan kami. Dan saya memberikan 40% saham. Wajah seketika berubah pucat. Namun, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu yang lain. Dia menatap saya dengan tatapan dingin. Lu Mingze, pikirkan baik-baik. Kekuatan antar perusahaan berbeda-beda. Hanya mengandalkan angka ini. Tidak mewakili apa-apa. Jelas-jelas mengatakan, perkembangan perusahaan teman jauh lebih buruk dibandingkan di tempatnya. Awalnya, perkembangan perusahaan teman memang sedikit lebih buruk daripada miliknya. Namun, yang menjadi masalah adalah teknologinya. Sekarang teknologi sudah perlahan-lahan diperbaiki. Bahkan telah mendapatkan proyek senilai ratusan juta. Kekuatan perusahaan kini sudah lebih unggul dibanding. Apalagi saya tidak percaya bahwa perusahaannya dalam tren saat ini bisa semakin baik. Malah, cara dia ngatur sama berat sebel ke Han Jingtian. Saya semakin merasa bahwa ini akan menjadi masalah suatu saat nanti. Tapi saya juga malas untuk membicarakan ini. Lagi pula, dia juga tidak akan mendengarkan. Teman juga tidak mempermasalahkan hal itu seperti dia. Apakah sopir pengganti sudah datang? Dia mengabaikan Liu Ruyan. Dia bertanya kepada saya dengan acuh tak acuh. Saya baru saja bersiap untuk melihat pesanan. Seseorang yang mengenakan pakaian sopir pengganti berlari cepat mendekat. Dia berkata kepada saya, "Bos, saya adalah sopir pengganti yang kalian panggil. Mobilnya di mana?" Mobil saya terlalu mencolok. "Pakailah mobilmu." Teman mengangguk ke arah saya. Saya tidak berpikir banyak. Saya mengeluarkan kunci mobil dan memberikannya kepada sopir pengganti. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia kebingungan mengemudikan mobil Porsche yang berkelas tinggi itu. Versi Porsche itu berhenti di depan kami. "Bos, mobil ini benar-benar keren. Tidak murah, kan?" Saya tersadar dan menoleh untuk melihat. Han Jingtian menatap mobil itu dengan mata berbinar. Liu Ruyan terlihat berpikir. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hanya saja wajahnya juga tidak terlalu baik. Teman tersenyum bangga kepada saya dan menjawab, "Tidak mahal. Hanya 200.000 lebih. Hadiah dari perusahaan." Ngomong-ngomong, saudaraku sekarang masih kekurangan seorang sopir. Saya melihat kita memiliki takdir. Apakah kamu tertarik untuk bekerja? 20.000 setiap bulan. Sopir pengganti merasa sangat tersanjung. Dengan tergesa-gesa bertanya, "Benarkah?" "Tentu saja. Jika tidak percaya, saya akan mengirimkan kontrak sekarang." "Baik. Saya jamin akan melakukannya dengan baik." Teman dan sopir pengganti berbincang dengan semangat membara. Di samping, Liu Ruyan menatapku dengan dingin. Berbalik dan pergi. Han Jingtian juga cepat mengikuti. Di sini, kontrak teman dan sopir pengganti juga sudah ditandatangani. Aku agak terkejut bahwa kamu benar-benar menandatangani. Tentu saja. Sebenarnya sudah direncanakan. Kamu adalah tiang penyangga teknis kami. Kedepannya, saat berkomunikasi di luar, pasti akan ada minum-minum. Tidak mungkin terus-menerus mencari sopir pengganti. Apakah gaji itu juga terlalu tinggi? Harga ini sudah jauh melebihi harga pasar. Di tempat Liu Ruyan, gajiku juga hanya 15.000. Teman seolah tahu aku akan bertanya seperti itu. Menepuk bahuku. Tidak tinggi. Lagi pula, menunggu kamu mabuk. Sopir adalah orang yang mengendalikan hidupmu. Melihat dia sudah memutuskan, saya juga tidak lagi membujuk. Dalam waktu yang akan datang, kami sepenuh hati fokus pada proyek ini. Kadang-kadang santai. Saya menemukan bahwa beberapa waktu lalu masih sering menggesek. Liu Ruyan yang biasanya aktif tiba-tiba menjadi tenang. Bahkan Han Jingtian juga menjadi jauh lebih tenang. Tidak lagi memprovokasi saya. Saya kira ini karena terpengaruh oleh teman sebelumnya. Saya juga berpikir setelah kejadian ini, Liu Ruyan akan menyerah dan benar-benar memutuskan hubungan dengan saya. Tapi siapa sangka, pada hari itu, kami sedang sibuk dengan semangat membara menyelesaikan proyek. Teman tiba-tiba menghubungi saya. Dengan misterius dia berkata kepada saya, "Liu Ruyan." Ruyan baru saja menelepon saya. Tanpa menunggu saya bertanya lebih lanjut, teman itu berkata serius, "Dia seharusnya segera mencarimu."
Apapun pilihanmu, saya akan mendukung. Tidak perlu khawatir. Tentu saja. Saya masih berharap kamu tidak akan goyah. Setelah mengucapkan kata-kata yang tampak tidak jelas ini, temannya pergi. Saya kebingungan, panik. Namun, saya tidak memikirkan lebih jauh. Saya pun melanjutkan fokus pada pekerjaan. Hingga siang hari, saya menerima telepon dari Liu Ruyan. Begitu terhubung, suaranya tidak lagi agresif seperti biasanya. Sebaliknya, dia jarang sekali diam. Diamnya membuat saya bahkan berpikir bahwa dia sudah menutup telepon. Namun, setelah melihat layar, ternyata belum. Lu Mingze, jangan bercanda. Bisakah kita rujuk kembali? Setelah beberapa saat, terdengar suara Liu Ruyan yang sedikit serak. Saya merasa agak lucu. Apakah dia masih berpikir saya sedang bercanda? Saya tidak menjawab. Liu Ruyan melanjutkan. Tadi saya menelepon temanmu. Dia bilang dulu dia juga ingin kamu menemaninya memulai usaha. Tapi kamu tetap memilih saya dengan tegas. Saya tidak pernah memikirkan itu. Ternyata kamu telah berkorban begitu banyak untuk saya. Aku akui. Sejak Jingtian datang ke perusahaan, saya telah mengabaikanmu banyak. Tapi kita sudah bersama selama 10 tahun. Kita bahkan sudah membicarakan pernikahan. Hubungan kita. Apakah hanya karena 10 bulan ini harus berakhir? Suaranya serak. Seolah-olah tidak bisa mengucapkan kata-kata. Saya terdiam sejenak memikirkan sebelumnya. Dalam 10 tahun terakhir, meskipun masa lalu kita biasa saja, kita selalu saling bergantung satu sama lain. Ketika menghadapi kesulitan, kita saling memberi semangat. Ketika menghadapi duri, kita akan menahan rasa sakit dan berjalan berdampingan. Dulu, demi mendapatkan investasi, saya dipaksa minum 3 botol besar Baijiu. Saat acara selesai, saya bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil. Di detik sebelum saya pingsan, saya melihat Liu Yuyan menangis sambil memegang saya dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya, dia berjuang untuk menelepon 120. Ketika saya sadar, saya berada di rumah sakit. Aku memandangi sosoknya yang kurus. Hampir nggak bisa ngebayangin gimana dia pakai yang ini. Bahu mendukungku sampai ambulans tiba. Waktu itu aku dirawat di rumah sakit 7 hari berturut-turut. Dia harus menangani urusan perusahaan. Bolak-balik ngurusin saya. Saat itu, dia pasti juga benar-benar mencintaiku. Kenangan kembali muncul. Aku baru saja ingin berbicara. Saat itu, di ujung telepon, Han Jingtian tiba-tiba bersuara. Kakak Lu Mingze. Maafkanlah, Nona Liu. Saya sangat minta maaf. Hari-hari ini membuatmu salah paham. Tapi aku benar-benar tidak ada maksud lain. Jika kamu keberatan, aku akan mengundurkan diri besok. Tidak akan muncul di depanmu lagi. Kali ini Liu Ruyan tidak menghalanginya lagi. Seolah-olah menyetujui kata-katanya. Aku merasa bingung sejenak. Mendengar kata-kata ini, justru ada rasa tragis seolah-olah perasaan dipisahkan secara paksa. Aku lebih seperti orang ketiga yang terlibat dalam hubungan mereka. Terpisah, lalu bagaimana? Setelah itu, Han Jingtian adalah cahaya bulan yang dia cintai namun tidak bisa memilikinya. Di bawah pengaruh waktu dan warna, hubungan mereka hanya akan semakin indah. Kemudian pada suatu saat meledak, lebih intens daripada sekarang. Saya tertawa sinis. Namun saya tetap berkata, saya bisa setuju, tapi ada satu syarat. Katakan. Mendengar nada suara yang tegas, saya hanya mengangkat sudut bibir saya sedikit. Berikan setengah saham perusahaan kepadaku. Bagikan juga setengah dari harta yang ada atas namamu. Saya sangat tahu tidak akan setuju. Dia tahu betul. Saham dan harta adalah alasan mau untuk bersamanya. Ternyata di sisi sana diam selama hampir 5 menit. Akhirnya tidak bisa menahan diri dan berkata dengan marah. Kakak, syaratmu terlalu berlebihan. Seorang gadis bisa mengembangkan perusahaan sampai sejauh ini. Kamu tahu betapa sulitnya itu. Kamu hanya ingin mengucapkan kata-kata dan mengambil setengah dari harta perusahaan. Kamu seorang pria. Tidak merasa malu melakukan ini? Saya bahkan malas untuk membongkar pikirannya. Dengan suara pelan, aku menjawab ke arah lawan bicara. Liu Ruyan, kita semua sudah dewasa. Seharusnya kita semua tahu ada yang didapat pasti ada yang hilang. Mau lancar lagi, namun juga ingin tidak kehilangan apapun. Kenapa hal baik seperti ini harus kamu nikmati sendirian? Bagaimana memilih? Pikirkan baik-baik sendiri. Aku memberimu waktu 3 hari. Setelah berkata demikian, aku langsung memutuskan telepon. Aku awalnya berpikir Liu Ruyan akan menyerah. Namun, siapa sangka pada sore hari, aku menerima telepon darinya lagi. Dia bilang setengah itu terlalu banyak. Bisakah kamu memberi 20? Aku langsung memberitahunya. Setengah yang diucapkan adalah 1 bagian. Kurang 1 pun, aku tidak akan setuju. Jika tidak bisa memberi, jangan telepon lagi. Namun,
Hal ini juga membuatku merasa sedikit bingung. Liu Ruyan tampaknya benar-benar tidak ingin putus denganku. Tapi kenapa? Bukankah dia yang ingin putus pada awalnya? Hari itu di hotel, dia bilang takut orang lain berpikir terlalu banyak. Namun, orang yang mengusulkan putus adalah aku. Dan alasan seperti ini seharusnya tidak sampai seperti itu. Membiarkannya sampai sejauh ini. Namun, saya tidak memikirkan terlalu dalam. Tidak terasa, 3 hari telah berlalu. Liu Ruyan tetap tidak menghubungi saya. Pekerjaan penyelesaian proyek juga perlahan-lahan selesai. Pada hari penerimaan yang sukses, teman secara khusus mengundang kami ke pesta perayaan. Di pesta, semua orang melupakan kebosanan pekerjaan, melepaskan diri sepenuhnya. Saat pulang, sudah larut malam. Setelah mencuci muka, saya baru saja tertidur dalam keadaan setengah sadar. Tiba-tiba menerima telepon dari Liu Ruyan. Mimpi yang tenang terganggu. Saya sedikit kesal dan ingin memutuskan telepon. Akibatnya, setelah mabuk, mata saya juga berkunang-kunang. Tanpa sengaja menekan tombol sambung. Halo, apakah ini pacar Tuan Lu? Nona Liu sudah mabuk di sini. Tidak mau pulang sama sekali. Kami menemukan nomor ponsel Anda di ponsel. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisakah Anda datang untuk menjemput? Saya sudah sedikit sadar dari mabuk. Maaf, kalian cari saja orang lain. Namun Nona Liu bersikeras mengatakan bahwa Anda harus menjemputnya. Dia juga berkata, jika terjadi sesuatu padanya, jika Anda tidak datang, dia adalah orang yang bertanggung jawab utama. Di sisi lain, dia tampak cemas dan berkata, saya merasa geli dan duduk. Kalau begitu, kirimkan lokasi kalian kepada saya. Di sisi sana, tampaknya dia sangat senang mendengar itu. Setelah menutup telepon, dia segera menambahkan cara untuk menghubungi saya. Dia mengirimkan lokasi. Saya melirik sekejap. Lalu saya segera menekan nomor darurat. Saya memberitahu petugas tentang situasi dan lokasi secara rinci. Saya menonaktifkan suara ponsel dan tertidur. Ketika saya terbangun lagi, saya menemukan bahwa Liu Ruyan telah menelepon saya lebih dari 10 kali. Dia juga mengirimkan puluhan pesan. Dari awal, saya terkejut bahwa saya memilih untuk melaporkan kejadian ini. Kemudian, dia marah dan menyebut saya tidak berperasaan. Di dalam pikirannya hanya tersisa kepentingan. Tidak ada perasaan. Hingga akhirnya, dia hancur dan bertanya mengapa saya harus memperlakukannya seperti ini. Dia hanya melakukan sedikit kesalahan yang bisa dilakukan siapa saja. Itu hanyalah kesalahan kecil. Dia tidak benar-benar mengkhianati saya. Mengapa saya harus menjadi sekejam ini? Tidak menunggu saya menyelesaikan informasi. Teleponnya kembali masuk. Saya sebenarnya ingin menolak panggilan. Tapi setelah dipikir-pikir, meskipun saya menolak sekarang, tapi masalahnya belum jelas. Dia memperkirakan bahwa dia masih akan mengganggu. Dengan pemikiran itu, saya menekan tombol jawab. Suaranya yang sedikit serak terdengar. Emosinya masih sedikit murung. Lu Mingze, saya sudah memikirkan semuanya. Saya mengakui kamu menang. Saya tidak bisa hidup tanpamu. Setengah saham untukmu. Harta yang atas namaku juga setengah untukmu. Kembalilah. Saya mengangkat alis. Melihat waktu. Sudah hari kelima. Maaf, 3 hari sudah berlalu. Saya sudah mengubah pikiran. Lu Mingze. Liu Ruyan baru saja ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tiba-tiba batuk dengan sangat kuat. Setelah lama, batuknya mulai mereda. Suaranya sangat serak. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Saya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dulu dia juga seperti ini. Seringkali mengambil saya melewati batas waktu. Mengurangi bonus dan gaji saya untuk diberikan kepada Han Jingtian. Sekarang saya hanya memperlakukan dia seperti dia memperlakukan saya dulu. Hanya saja dengan cara yang sama. Ternyata, jika jarum tidak menusuk diri sendiri, kita tidak tahu rasanya sakit. Dia sepertinya tahu maksud saya. Dan sepertinya akhirnya mengerti tujuan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan hartanya. Dia tertawa sinis pada dirinya sendiri. Lu Mingze, saya semakin tidak mengenalmu sekarang. Setelah mengatakannya, dia mulai batuk parah lagi. Napasnya berat dan terdengar sangat menyakitkan. Saya sebenarnya ingin bertanya padanya ada apa. Tapi saya merasa jika saya bertanya, dia mungkin akan salah paham bahwa saya peduli. Setelah berpikir, saya tetap tidak berkata apa-apa. Tapi dia seolah tahu apa yang saya pikirkan. Dia berkata seolah-olah pada dirinya sendiri. Saya demam. Lu Mingze, saya sekarang di rumah kita. Tidak lama yang lalu, saya membelinya kembali. Saya ingin tahu, ketika kamu demam dulu, tapi saat saya tidak ada di sana, apakah kamu merasa sedih seperti saya sekarang? Saya tidak menjawabnya dan dia melanjutkan. Dulu kamu menggambar untukku, sekarang semua sudah tidak ada. Aku sudah mencari ke seluruh rumah, tapi tidak menemukannya. Lu Mingze,
Apakah kamu yang menyimpannya? Atau mungkin, kamu sudah membuangnya? Dia terus-menerus berbicara seperti anak kecil. Suaranya bergetar dan nada bicaranya semakin merasa tertekan. Dari seberang terdengar suara berisik. Kurasa dia sedang mengacak-acak barang. Aku menghela napas. Aku sudah membakarnya semua. Liu Ruyan terdiam sejenak lalu tertawa. Tertawa-tawa, suaranya berhenti. Dari seberang terdengar isakan pelan. Sekarang di seluruh ruangan penuh dengan kenangan hidup kita. Tapi aku tidak bisa menemukan sedikit pun tentang jejak-jejak kehidupan kita yang pernah ada. Kenapa kamu begitu kejam? Rumah ini dijual begitu saja. Dan harus dibersihkan dengan sangat rapi. Kamu pergi dengan begitu tegas dan langsung. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Rumah di pinggiran kota? Aku sudah menghapus nama Han Jingtian. Aku sudah ingin memperbaikinya. Kenapa kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memperbaiki? Suara tangis semakin berat. Suara dia sudah mulai serak. Jika ini terjadi sebelumnya, aku pasti sudah merasa sakit hati. Aku tidak tahan melihatnya sedih atau menangis. Tapi sekarang aku sangat mengerti. Dia tidak tahu bahwa dia salah. Hanya karena dia sakit. Perasaannya hanya lebih rapuh. Jika ada kesempatan untuk memulai lagi, dia mungkin tidak akan menghindari jalan lama yang pernah dia tempuh. Jangan bertahan lagi. Biarkan Han Jingtian mengantarmu ke rumah sakit. Aku masih harus bekerja. Aku tutup telepon dulu. Setelah mengatakannya, aku tidak memperhatikannya lagi. Aku memutuskan sambungan telepon. Ketika aku memutuskan untuk melepaskan, aku tidak memiliki niat untuk kembali. Apakah dia sekarang hidup baik atau buruk? Semua itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku bangun, mencuci muka, dan mengemudikan mobil ke kantor. Baru sampai di pintu, aku sudah menemukan suasana di dalam ramai. Suasana sangat ceria. Tanpa menunggu aku bertanya. Melihat aku datang, temanku dengan gembira menggenggam tanganku dan berkata dengan semangat. Klien untuk proyek kami yang sebelumnya sudah diluncurkan. 2 jam jumlah pembaca mencapai 80 juta. Mereka sangat puas. Mereka telah memutuskan untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengan kami. Pihak pertama ini sangat terkenal di industri. Mendapatkan proyek jangka panjang mereka sungguh merupakan hal yang luar biasa. Bulan itu teman memberikan kenaikan gaji secara kolektif kepada staf proyek. Semangat semua orang semakin membara. Aku mendapat bonusnya. Dan uang dari hasil penjualan rumah. Saya membeli sebuah rumah baru di sini. Kali ini rumah dipilih sesuai dengan selera saya. Terletak di tempat yang cukup jauh dari pusat kota. Di sampingnya terdapat danau yang luas. Dari jendela terlihat ke bawah. Pemandangannya sangat indah. Saya meluangkan waktu lagi untuk merancang gambar dekorasi rumah. Rumah sebelumnya adalah hasil desain saya sendiri. Saat itu, Liu Ruyan tidak suka desain yang dibuat orang lain. Kebetulan saya mengerti seleranya. Jadi saya mendaftar kelas untuk belajar menggambar desain selama 2 bulan. Dan di bawah kritik Liu Ruyan, mengedit dan mengubah. Akhirnya, bentuk rumah yang tersisa sekarang ini. Tanpa berlebihan, rumah itu benar-benar sesuai dengan selera Liu Ruyan. Jadi, ketika dia memberitahu saya untuk membeli rumah itu hari itu, saya tidak merasa dia melakukannya karena nostalgia. Rasanya lebih karena kenyamanan. Saya juga merancang gaya dekorasi yang nyaman untuk diri saya sendiri. Setelah gambar selesai, saya meminjamkannya kepada tim kontraktor yang dapat diandalkan. Terkadang setelah pulang kerja, saya juga akan pergi ke rumah itu untuk melihat-lihat. Bantu sedikit. Setelah beberapa hari bolak-balik, stamina saya tidak cukup. Suatu hari saat naik tangga, saya tidak sengaja terjatuh dan melukai kaki saya. Setelah beberapa hari perawatan, saya hanya bisa mengurangi frekuensinya. Teman saya menyarankan saya untuk istirahat. Dia membantu saya mengawasi pekerjaan konstruksi. Tapi saya masih menantikan seperti apa rumah itu setelah selesai direnovasi. Hari itu saya masih tidak bisa menahan diri untuk pergi ke rumah baru setelah pulang kerja. Begitu saya tiba di parkir bawah tanah, saya melihat sosok yang familiar berdiri di samping mobil. Liu Ruyan mengenakan mantel, berdiri di depan mobil dengan masker terpasang. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dibandingkan sebelumnya. Di bawah matanya ada sedikit warna biru. Langkahku terhenti sejenak. Setelah sejenak, aku melanjutkan langkah ke depan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak terkejut dia bisa menemukan tempat ini. Lingkaran pertemanannya tidak kecil. Untuk mengetahui satu hal tidak memerlukan banyak usaha. Hanya saja sebelumnya dia malas menghabiskan tenaga untukku. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Suaranya terdengar sedikit serak. Seperti orang yang belum sepenuhnya sembuh dari sakit. Ayo bicara di dalam mobil. Aku dengar kau membeli rumah baru. Aku akan melihatnya juga. Membantumu melihatnya. Tidak perlu. Mari kita bicara langsung di sini. Aku menolak niat baiknya. Dia seolah sudah menduga aku akan berkata demikian. Emosinya tidak lagi tidak terkendali.
Hanya saja ada sedikit kesedihan di matanya. Dia menyerahkan dokumen yang ada di tangannya kepadaku. Ini adalah kompensasi untukmu. Aku mengakui bahwa selama 10 tahun ini aku banyak berhutang padamu. Baik itu perusahaan maupun keluarga. Kamu telah berusaha banyak, tetapi aku tidak membalasnya tepat waktu. Ambil kontrak ini. Anggap saja ini sebagai kompensasi untukmu selama 10 tahun ini. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku berhenti sejenak, mengambil dokumen dari tangannya. Di atasnya tercatat tentang sebelumnya di pekerjaan, denda yang dia berikan padaku dan pencurian rencanaku, serta kompensasi untuk penghapusan bonusku. Setiap bagian adalah 2 kali lipat. Bahkan ada juga yang selama 10 tahun ini. Dia merasa berutang padaku. Akhirnya ada sebuah kartu bank. Di kartu tertulis bahwa kata sandinya adalah ulang tahunku. Aku menatap wajahnya dengan curiga. Tidak tahu apakah ini adalah cara barunya, atau dia benar-benar sudah menyerah. Aku sudah bilang tidak akan mengganggu. Jadi aku benar-benar tidak akan mengganggumu lagi. Liu Ruyan seolah tahu apa yang aku pikirkan. Dia menjawab dengan suara lembut. Aku sudah mengerti. Aku juga harus melangkah keluar. Itu bagus. Aku mengangguk sedikit. Tanpa menolak, aku menerima dokumen dan kartu itu. Ini adalah barang-barang yang memang milik saya. Dan aku tahu betul. Hanya dengan menerimanya, akan benar-benar menyadari. Hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Ternyata saat saya menerimanya, saya melihat ada kilasan kesedihan di mata. Dengan cepat dia merasa lega. Jadi, bolehkah saya melihat rumah baru yang kamu beli? Kamu tahu saya tidak hidup dengan baik setelah meninggalkanmu. Aku juga ingin melihatnya. Setelah meninggalkan saya, bagaimana kabarmu? Dia menjelaskan. Saya tahu ini adalah alasan, hanya saja itu adalah obsesinya. Tapi saya juga sangat paham karakternya. Dia bertekad untuk melakukan apa yang sudah diputuskan. Jika tidak, dia akan terus-menerus mengganggu. Saya tidak ingin terlibat lebih banyak. Lagi pula, mungkin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Menyelesaikannya dengan baik juga tidak apa-apa. Ayo pergi. Saya berjalan menuju mobil. Namun, setelah beberapa langkah, cepat-cepat berjalan ke depan saya. Mengarahkan saya ke arah lain. Biarkan saya mengantarmu. Kaki kamu baru saja terluka 2 hari yang lalu. Tidak nyaman untuk mengemudi. Saya tidak menolak. Tapi saya tidak menyangka dia bahkan tahu saya terluka. Jika ini terjadi sebelumnya, saya akan sangat senang. Sayangnya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Menghargai setelah kehilangan tidak ada artinya. Saya tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Li Ryan ke depan mobilnya. Membuka pintu penumpang depan. Baru saja ingin masuk ke dalam mobil. Namun saya melihat di kursi penumpang depan. Melihat sebuah boneka kecil. Terikat dengan rapi menggunakan sabuk pengaman. Ada labelnya. Di atasnya tertulis Han Zheng Tingtin. Ada juga garis cetakan kecil. Ketika aku tidak di sini, biarkan boneka ini menemani Nona Li. Di belakangnya ada ekspresi nakal. Li Ryan mungkin juga sudah melupakan hal ini. Melihat boneka ini, wajahnya sedikit canggung. Aku duduk di belakang. Saya secara sadar ingin menutup pintu mobil. Namun Li Ryan menghentikan saya. Mengambil boneka dari kursi penumpang depan dan melemparkannya ke belakang. Gerakannya bersih dan cepat. Saya sedikit terkejut melihatnya. Han Jingtian selalu suka menyombongkan diri secara diam-diam. Kebanggaannya atas cinta Liu Ruyan padanya. Entah itu mengenakan ikat rambut Liu Ruyan di pergelangan tangannya, atau di kantor Liu Ruyan, menempatkan barang hiasan yang bertuliskan namanya. Terkadang di rumah juga ada barang-barang milik Han Jingtian. Dia berusaha membuat saya cemburu dengan cara yang licik. Ingin memaksa saya mundur. Pada awalnya, saya tidak mengerti pikirannya. Pernah bertengkar dengan Liu Ruyan. Bahkan suatu kali saya marah. Langsung melempar barang-barang itu keluar. Tapi saat itu Liu Ruyan menampar saya dengan keras. Lu Mingze, apakah kamu gila? Anak muda ini cukup kekanak-kanakan. Tapi itu juga dengan niat baik. Saya hanya tidak ingin mengecewakan hatinya, jadi saya tetap di sini. Kenapa kamu cemburu sebesar ini? Apakah kamu tahu bahwa sikap cemburumu ini membuat orang merasa kamu sangat murah? Saat itu saya sangat terpuruk. Namun, saya perlahan mulai mengerti. Sebenarnya, inilah tujuan dari Han Jingtian. Dia ingin menggunakan cara ini agar saya mundur dengan sukarela. Kamu tidak perlu melakukan ini. Lagi pula, kita sekarang sudah tidak ada hubungan lagi. Bahkan jika dia ada di sini, itu tidak masalah. Saya berkata pelan kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya. Saya tahu kamu tidak akan percaya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi saya bisa dengan jelas memberitahumu. Bahkan jika kita putus, aku juga tidak akan bersama Han Jingtian. Saya sudah bilang saya tidak memiliki perasaan terhadap Han Jingtian. Hanya saja, melihatnya membuat saya teringat.
pada dirimu yang dulu terasing dan tidak berdaya. Itulah sebabnya saya membantu dia begitu banyak. Saya tidak bisa menahan tawa. Mungkin saya akan percaya pada kata-katanya yang tampak benar. Tapi apakah dia lupa? Ketika payungnya yang bernama belas kasih condong ke arah Han Jingtian, sekarang aku juga merasa terasing seperti sebelumnya. Mengatakan ini sudah tidak ada artinya. Ayo pergi. Aku berkata dengan suara pelan. Namun, Liu Ruyan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata, aku bersiap untuk membiarkan Han Jingtian. Kata-katanya belum selesai. Dari belakang terdengar suara keras kotak makan jatuh. Segera setelah itu adalah Han Jingtian dengan suara yang penuh ketidakpuasan. Itu milik Liu. Bukankah kamu sedang sakit? Kenapa kamu ada di sini? Aku menoleh ke belakang. Aku baru saja melihat Han Jingtian yang berdiri kaku tidak jauh dari situ. Ekspresinya terkejut dan sedikit terluka. Di depan kakinya ada termos yang penyok karena terjatuh dan bubur yang sudah tumpah. Tampaknya sangat berantakan. Hanya saja, apakah itu perasaan yang tulus? Atau hanya akting? Aku juga tidak bisa terlalu melihatnya. Aku mengangkat alis dan melirik ke samping. Wajah Liu Ruyan tampak seperti tertangkap basah. Dia panik sejenak. Namun sekejap kemudian, dia kembali tenang. Melihat itu, aku merasa lucu. Kata-kata barusan jelas hanya harapannya sendiri. Tapi jelas di dalam hatinya, dia tidak berpikir seperti itu. Kenapa kamu datang? Liu Ruyan bertanya dengan suara tenang. Han Jingtian berbicara dengan nada yang merasa tertekan. Kamu sakit parah beberapa hari yang lalu. Aku sangat khawatir. Jadi aku membuatkan bubur. Ingin terus merawatmu. Namun, baru saja sampai di bawah apartemenmu, aku melihat. Kamu pergi entah kemana dengan mobil. Saya khawatir jadi saya mengikuti. Tapi sekarang sepertinya tidak membutuhkan saya. Sambil berkata, dia berjongkok dengan merasa tertekan. Membersihkan termos di lantai. Terlihat seperti mengalami pukulan yang sangat besar. Ekspresi Liu Ruyan rumit. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Han Jingtian memotong pembicaraannya. Itu milik Liu. Saya mengerti. Saya juga berharap kamu dan kakak Lu Mingze bisa rujuk kembali. Kamu seharusnya baik padanya. Ini salah saya yang tidak mengerti. Jadi kalian sibuk dulu. Saya akan pergi setelah membersihkan ini. Sambil berkata, dia sengaja melihat ke arah boneka yang dibuang di mobil. Melihat boneka beruang di kursi belakang. Menundukkan kepala. Terus membersihkan jejak bubur yang mengotori tanah. Melihat dia begitu mengerti. Liu Ruyan tampaknya berjuang di dalam hatinya. Langkahnya bergerak sedikit tetapi tetap berhenti. Kamu pulang dulu saja. Nanti saya akan minta orang untuk membersihkan. Tidak perlu. Han Jingtian menggelengkan kepala. Liu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya sudah bukan anak kecil yang perlu Anda jaga lagi. Beberapa waktu yang lalu, saya merawat Anda selama beberapa hari saat Anda sakit. Saya tahu bagaimana cara merapikan. Bicara tentang merawat. Wajah Liu Ruyan jelas menunjukkan sedikit rasa bersalah. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk mengalihkan pandangannya. Ayo naik mobil. Dia membuka pintu mobil. Saya tidak naik mobil tapi tetap memberitahunya. Saya bisa pergi sendiri dengan mobil. Pergilah merawat dia. Kita sudah putus. Tidak perlu lagi berpura-pura di depan saya. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya jelas melihat Han. Ekspresi kejutan yang melintas di mata Jingtian. Dia melihat ke arah kami. Kata-kata yang diucapkannya penuh dengan kepolosan. Kalian sudah putus. Kenapa? Apakah Lu Mingze masih marah padaku? Apakah saya datang di waktu yang salah? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kita berpisah dengan damai. Liu Ruyan selesai berbicara. Dia menatap saya. Saya sudah bilang akan mengantar kamu. Hari ini, apapun yang terjadi, aku akan menepati janjiku. Suaranya baru saja berhenti. Han Jingtian tiba-tiba mengerang dan memegang dadanya. Dia jatuh ke tanah. Jingtian simbol merek dagang terdaftar. Ada apa denganmu? Wajah Liu Ruyan berubah. Dia hampir tanpa ragu-ragu melangkah cepat untuk membantunya bangkit. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Han Jingtian terjatuh ke tanah dengan wajah pucat dan tidak berkata apa-apa. Liu Ruyan semakin cemas. Setelah membantunya bangkit, dia cepat-cepat berjalan ke samping mobil. Baru saja ingin menempatkannya di kursi belakang. Dia tiba-tiba teringat padaku. Dia melirikku dengan ragu. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Nyawa lebih penting. Bawa dia ke rumah sakit. Liu Ruyan menggigit. Sepertinya akhirnya dia membuat keputusan. Kamu menungguku di rumah baru. Aku akan mengantarnya ke rumah sakit dan kemudian mencarimu. Setelah mengatakannya, dia membawa Han Jingtian masuk. Lalu dia duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil. Melihat mobil yang melaju kencang. Hatiku tetap tenang sepanjang waktu. Apakah Liu Ruyan menyadarinya? Saya tidak tahu. Tapi saya sangat jelas. Han Jingtian berpura-pura.
Namun ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sedang berencana untuk mengemudi ke rumah baru. Akhirnya menerima telepon dari teman. Ternyata proyek kedua begitu diluncurkan. Langsung menjadi viral di seluruh internet. Mengumpulkan banyak penggemar. Sekarang beberapa perusahaan asing juga ingin membahas kerjasama dengan kami. Teman ingin saya menemaninya untuk perjalanan bisnis mendadak. Saya langsung setuju tanpa ragu. Saya langsung membelokkan mobil ke bandara. Rencananya sangat mendadak. Begitu mendarat, kami segera mempercepat waktu untuk menyusun proposal. Agar bisa berkomunikasi dengan pihak lain dengan lancar. Kami juga membuat versi terjemahan. Sebelumnya, pemahaman kami tentang perusahaan asing sangat sedikit. Agar tidak terhambat, kami harus mempersiapkan dengan cepat. Memperkenalkan setiap keunggulan perusahaan secara rinci. Saya dan teman sibuk hingga hanya tidur 4 jam setiap hari. Terkadang bahkan bisa tertidur saat berdiri. Untungnya, usaha akhirnya membuahkan hasil. Setelah rapat selesai, penerjemah memberitahu kami. Pihak lain merasa kami sudah siap. Dan rencananya sangat lengkap. Setuju untuk bekerja sama dengan kami. Teman-teman kami berpelukan dengan gembira. Malam itu kami akhirnya tidur nyenyak. Beberapa hari ini tidak sempat melakukan apa-apa. Melihat pesan juga tepat pada saat itu. Saya baru melihat bahwa Liu Ruyan mengirim banyak pesan kepada saya. Saya telah menelepon cukup banyak. Itu adalah saat saya baru datang ke luar negeri. Liu Ruyan memberitahu saya bahwa dia sudah sampai di bawah gedung rumah baru. Bertanya mengapa saya tidak ada. Saya tidak menyangka dia benar-benar akan mencariku. Setelah semua, setiap kali saya menghadapi hal yang berkaitan dengan Han Jingtian, dia selalu terjun ke dalamnya. Dan tidak ingat akan keberadaanku. Setelah berpikir, saya tidak membalas. Sudah berlalu begitu lama. Diperkirakan bahkan dia sendiri sudah tidak peduli. Dan kami sudah tidak ada hubungan lagi. Membicarakan ini lagi juga tidak ada artinya. Saya dan teman-teman bermain lagi di luar negeri. Setelah mengunjungi tempat-tempat yang direkomendasikan di daerah tersebut, kembali ke negara. Saat tiba di bandara sudah larut malam. Setelah berpisah dengan teman, kami masing-masing pulang ke rumah. Baru saja berbaring di tempat tidur besar saya. Terdengar suara ketukan keras di luar pintu. Seolah-olah melampiaskan kemarahan. Suara itu terdengar sangat bising di koridor yang kosong. Mengira ada musuh bebuyutan yang datang untuk mencari masalah. Saya dengan marah maju untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, sebuah bayangan datang menghampiri. Saya tidak sempat menghindar dan langsung terhuyung mundur beberapa langkah. Aroma alkohol yang kuat bercampur dengan sedikit aroma yang familiar menghampiriku. Jika bukan Liu Ruyan, siapa lagi? Aku merasa tak berdaya, Cul. Kenapa kamu datang lagi? Bukankah kita sudah sepakat bahwa tidak ada masalah? Liu Ruyan bersendawa karena alkohol. Benar, tidak ada masalah lagi. Aku bersama Han Jingtian. Apakah kamu senang? Dia menatap saya dengan ekspresi kesedihan. Mungkin dia masih ingin melihat dari wajah saya. Melihat sedikit kesedihan atau ketegangan. Atau mungkin emosi lainnya. Tapi saya tetap mengecewakannya. Dia bersama Han Jingtian adalah sesuatu yang sudah saya duga. Saya tidak peduli bagaimana kehidupan percintaannya. Lalu, kenapa kamu datang ke sini? Datang di tengah malam setelah minum begitu banyak alkohol. Apakah pacarmu tahu? Saya akan meneleponnya untuk menjemputmu pulang. Malas untuk mencari masalah. Saya mengeluarkan ponsel. Baru saja bersiap untuk menelepon Han Jingtian. Namun, Liu Ruyan tampak marah. Menangkap ponsel saya. Lalu langsung melemparkannya. Dengan suara keras, ponsel itu hancur berkeping-keping. Apakah kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa? Apakah kamu tahu? Hari itu saya menunggu kamu sepanjang malam. Tapi kamu mengingkari janji. Untuk menghindar dariku. Kamu bahkan pergi ke luar negeri. Dia tertawa sinis. Sambil menunjuk ke arah saya. Sambil menggoyangkan tubuhnya berkata, Lu Mingje, kamu benar-benar seorang penipu besar. Sekarang saya sangat menyesal pernah bersamamu. Seandainya saya tahu kamu sekejam ini. Dulu kita seharusnya sudah putus. Dia berteriak hampir histeris. Saya sedikit khawatir itu akan mempengaruhi tetangga. Tapi saya takut jika menutup pintu, keadaan malah akan semakin tidak terkendali. Untungnya, saat itu Han Jingtian datang dengan terburu-buru. Dia menatapku dengan tajam. Dia dengan penuh rasa bersalah memegang lengan Liu Ruyan dan berkata lembut, Ruyan, kamu sudah minum terlalu banyak. Bolehkah saya mengantarmu pulang? Bertemu Han Jingtian. Liu Ruyan sepertinya baru saja mendapatkan sedikit akal sehat. Dia menjadi sedikit tenang. Dia menatapku dalam-dalam lagi. Kali ini dia berbalik. Dengan bantuan Han Jingtian, dia perlahan turun tangga. Sejak saat itu, saya jarang mendengar kabar tentang Liu Ruyan. Kadang-kadang Han Jingtian masih mengunggah momen manis mereka. Tapi seringkali tidak sampai beberapa menit.
Postingan itu sudah dihapus. Segera setelah itu, akun Han Jingtian juga menjadi sepi. Tapi mendengar dari teman, perusahaan Liu Ruyan, dalam waktu ini sepertinya tidak baik. Karena kelalaian dalam manajemennya. Beberapa kekacauan terjadi di dalam perusahaan. Ditambah lagi dengan sikap angkuh Han Jingtian. Sejumlah besar karyawan telah mengundurkan diri. Liu Ruyan ingin menghentikan perkembangan situasi. Tapi sudah terlambat. Beberapa rekan yang cukup dekat bahkan menemukan aku dan temanku di sini. Mereka semua adalah pahlawan perusahaan yang pernah bekerja sama dengan saya. Saya dan teman-teman tidak sengaja bertemu. Sama-sama meninggalkan pesan kepada mereka. Dari mulut mereka, saya juga mendengar beberapa kabar terbaru tentang Liu Ruyan secara pribadi. Dikatakan bahwa dia sering bertengkar dengan Han Jingtian. Terkadang bahkan di kantor. Di depan semua orang mereka bertengkar. Pada awalnya, Han Jingtian sangat memanjakan Liu Ruyan. Dia akan meminta maaf dengan sukarela. Tapi setelah 2 atau 3 kali, dia berani memukul meja dan bertengkar dengan Liu Ruyan. Suatu kali, mereka bertengkar sampai tidak bisa diselesaikan. Han Jingtian merobek proposal yang harus diserahkan kepada pihak pertama, mengakibatkan perusahaan rugi puluhan ribu. Liu Ruyan dengan marah memecat Han Jingtian. Namun, mereka sepertinya masih tinggal bersama sekarang. Tapi hubungan mereka semakin buruk. Suatu kali saya melihat mereka pergi ke rumah sakit. Diperkirakan mereka bertengkar. Mantan rekan kerja merasa sedikit prihatin. Saya sangat bersyukur bisa berpikir jernih dan menghentikan kerugian tepat waktu. Bagaimanapun, sekarang Liu Ruyan sangat berbeda dari sebelumnya. Situasi perusahaan juga jauh dari yang sebelumnya. Untungnya saya segera keluar dari situasi itu. Jika tidak, saya tidak tahu bagaimana terjebak dalam lingkaran setan itu. Saya tidak mengatakan banyak. Liu Ruyan telah melangkah satu persatu hingga sekarang. Setiap langkah adalah sesuatu yang saya bayangkan. Sukses karena Xiao He, gagal juga karena Xiao He. Setelah mengambil jalan yang salah, kecuali jika kembali tepat waktu. Jika tidak, mereka akan terus salah. Jelas dia sekarang tidak ingin kembali. Selama waktu ini, kinerja perusahaan teman semakin terlihat. Proyek perusahaan asing selesai dengan sempurna dan telah menandatangani kontrak baru. Dalam waktu singkat 3 bulan, dia berhasil mencapai target yang awalnya direncanakan dalam 1 tahun. Beberapa hari berikutnya, teman dan saya membahas tentang memperluas skala. Pemikiran kami ternyata sejalan. Namun, setelah mempertimbangkan banyak faktor, kami tetap membatalkannya. Setelah beberapa hari berdiskusi, rencana baru masih belum ditetapkan. Kami bahkan terlibat dalam perdebatan. Namun, berbeda dengan Liu Ruyan, teman tidak sekeras itu. Biasanya setelah saya dan Liu Ruyan bertengkar dalam hal pekerjaan, Liu Ruyan akan dengan tegas memberitahu saya untuk melakukannya dengan caranya. Baik benar maupun salah, itu tetap sama. Jika tidak, rencana tidak akan bisa dilaksanakan. Hanya bisa ditunda. Sedangkan teman akan mendengarkan dengan serius. Memberikan pendapat yang berlawanan. Pertentangan kami hanya akan semakin matang dalam perdebatan. Setelah berdebat lagi dengan teman hari itu, saya kembali ke rumah dengan lelah. Rumah baru yang dibeli sudah direnovasi. Dan sudah bisa dihuni. Saya merendam diri saya di dalam bak mandi. Seluruh tubuh terasa jauh lebih rileks. Sedang memikirkan bagaimana melanjutkan langkah selanjutnya. Saat itu, sebuah telepon masuk. Saya mengusap tangan saya dan mengambil ponsel. Melihat tampilan panggilan masuk, saya sedikit mengangkat alis. Liu Ruyan. Saat itu sudah hampir setengah tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Sudah hampir 6 bulan. Sejak hari itu dia dibawa pergi oleh Han Jingtian. Kami tidak pernah bertemu lagi. Terkadang kami juga bertemu di acara bisnis. Tapi kebanyakan hanya menyapa dengan cepat lalu berbalik pergi. Namun setiap kali setelah bertemu, saya selalu bisa merasakan tatapan panas yang tidak baik dari Han Jingtian. Saya bisa mengerti ini adalah niat buruk dari pasangan saat ini terhadap mantan. Tapi saya tidak mengerti, sudah begitu lama. Liu Ruyan bahkan sudah berdiri di sampingnya. Dia bahkan masih menyimpan dendam. Setelah berpikir sejenak, saya tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Saya tetap mengangkat telepon. Lu Mingze, pipa air saya rusak. Bisakah kamu datang dan membantu saya memperbaikinya? Begitu tersambung, suaranya masih terdengar serak. Seolah-olah baru saja menangis. Setelah berpikir sejenak, aku menjawabnya dengan suara pelan. Cobalah hubungi Han Jingtian atau tukang reparasi. Aku merasa agak aneh. Tidak jelas mengapa dia menghubungiku. Dulu, jika ada masalah di rumah, tak peduli apa kesibukanku, aku akan segera pulang untuk memperbaikinya. Tapi sekarang kami sudah putus. Sungguh tidak pantas dia menghubungiku. Setelah beberapa detik hening, Liu Ruyan akhirnya bersuara. Aku baru saja putus dengan Han Jingtian 2 hari yang lalu. Perusahaan juga telah memecatnya.
Aku sudah tidak ada kontak dengannya. Aku agak terkejut, tidak menunggu aku bertanya. Suaranya terisak saat dia berkata, aku juga sudah mencari tukang reparasi. Tapi sudah terlalu larut. Lu Mingze, aku tahu kamu tidak ingin bertemu denganku sekarang. Tapi aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Sudah terlalu larut. Tapi sekarang aku juga tidak tahu harus mencari siapa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu tidak membantuku lagi, aku mungkin benar-benar. Dia terisak 2 kali. Suaranya penuh keputusasaan. Suara angin yang tajam terdengar dari telepon. Saya dengan tajam merasakan ada yang tidak beres. Kamu sekarang di mana? Liu Ruyan terdiam sejenak. Baru kemudian dia berkata, di atap. Saya tidak bisa menahan diri untuk memikirkan sebelumnya. Baru saja mendirikan perusahaan. Perusahaan mengalami masalah karena keputusan. Kerugian yang besar. Saat itu, Liu Ruyan hampir mengalami keruntuhan mental. Di tengah malam, dia menulis surat wasiat dan memanjat jendela. Untungnya, saya menyadarinya tepat waktu. Jika tidak bisa dibayangkan. Saya pikir dia cukup rasional. Tidak menyangka dia akan melakukan hal bodoh seperti ini. Jika saya tidak tahu, tentu saja saya tidak akan menghubunginya. Tapi sekarang saya sudah tahu dia mungkin akan mengalami hal buruk. Saya tidak bisa hanya diam saja. Setelah berpikir sejenak, saya menghela napas. Kamu menungguku. Saya cepat-cepat mengganti pakaian. Saya mengemudikan mobil kembali ke tempat yang familiar ini. Begitu membuka pintu, saya melihat mata Liu Ruyan yang merah karena menangis. Pipa di dalam rumah meledak. Lantai dipenuhi air. Saya melepas sepatu dan masuk, menemukan bahwa hanya sambungannya yang longgar. Mengambil alat dan memutarnya beberapa kali. Segera saja sudah diperbaiki. Sistem waterproof di kompleks perumahan ini cukup baik. Tidak perlu khawatir akan banjir sampai ke bawah. Kamu hanya perlu membersihkan genangan air itu. Setelah memberikan beberapa nasihat, saya berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, baru saja melangkah 2 langkah, sepasang tangan tiba-tiba melingkari pinggang saya. Liu Ruyan menangis terseduh-seduh di belakang saya. Lu Mingze, apakah kamu masih memikirkan saya? Jika tidak, kamu tidak akan datang ke sini. Maaf, dulu itu salah saya. Saya sudah tahu bahwa saya salah. Mari kita kembali ke masa lalu. Bagaimana? Saya tertegun sejenak. Saya mengangkat tangannya. Kamu salah paham. Saya tidak datang untuk menjadi relawan. Biaya perbaikan adalah 100. Apakah menggunakan Alipay atau WeChat? Liu Ruyan menatap saya dengan bibir yang bergetar. Setelah beberapa saat, dia baru mengeluarkan dari saku. Dia mentransfer 10.000 ke ponsel saya. Terlalu banyak. Saya mentransfer kembali uang kelebihan itu kepadanya. Saya menunjukkan uang itu padanya. Lihat, sudah jelas. Dia mengulangi kata-kata saya sebelumnya dengan pelan. Akhirnya tersenyum pahit. Saya tidak memperdulikannya lagi dan langsung meninggalkan kompleks perumahan. Saat keluar, saya bertemu dengan kucing liar. Saya mengambil 100 yuan dan pergi ke supermarket sebelah. Saya membeli sebatang sosis dan meletakkannya di depan kucing itu. Setelah itu, saya baru pulang ke rumah dengan mobil. Dengan cepat saya menyadari bahwa Liu Ruyan juga telah melepaskannya. Sebulan setelah proyek diluncurkan, saya menerima keluhan dari perusahaannya. Isi gugatan tersebut adalah saya mencuri dokumen rahasia perusahaan. Segitiga hitam mengarah ke kanan buktinya juga sangat lengkap. Selain bukti fisik dan beberapa catatan transfer, ada juga videonya. Tepat pada hari itu saya memperbaiki untuk Liu Ruyan. Video itu direkam pada hari saya memperbaiki pipa. Video tersebut telah diedit. Hanya terlihat saya sedang mencari alat di dalam ruangan. Liu Ruyan mengutip secara sepihak dan mengatakan itu adalah saya. Saat itu saya sedang mencari dokumen rahasia. Video tersebut entah oleh siapa diunggah ke internet. Berita itu menyebar dengan cepat. Proyek tersebut awalnya sangat populer. Banyak orang yang tidak suka dengan itu senang menyebarkannya. Beberapa orang yang hanya menonton tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi ketika seseorang mengungkap bahwa saya berasal dari Liu Ruyan setelah pindah ke perusahaan teman, dan lihat perusahaan teman dan perkembangan perusahaan yang dibandingkan setahun yang lalu, mereka juga percaya bahwa saya mencuri rahasia inti, dan mulai mengutuk dengan keras. Bahkan ada yang mengusulkan untuk memboikot kami. Saya dibawa ke kantor polisi. Ketika bertemu dengan Liu Ruyan sebagai penggugat, saya melihat tatapannya yang menghindar saat dia melihat saya. Dalam hati saya sudah memahami kira-kira. Kamu dan Han Jingtian tidak putus. Benar kan? Mencuri rahasia menyebabkan perusahaan hampir bangkrut. Seseorang itu sebenarnya adalah Han Jingtian. Hari itu kamu berbohong padaku bahwa pipa bocor. Sebenarnya itu semua agar saya menjadi bagian dari rencana kalian. Saya tidak terburu-buru dan dengan tenang mengungkapkan dugaan saya. Saat itu saya melihat banyak hal aneh di villa. Misalnya, pria yang melepas sepatu di pintu masuk.
dan puntung rokok di tempat sampah toilet. Termasuk tirai berbahan beludru biru yang paling dibencinya tergantung di jendela. Tirai berbahan beludru biru yang paling dibencinya. Hanya saja saat itu tidak terlalu dipikirkan. Hanya merasa mungkin setelah dia bersama Han Jingtian. Beberapa sifatnya berubah. Tapi sekarang tampaknya ada beberapa hal yang tidak akan berubah. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya. Saya juga tidak ingin seperti ini. Jingtian masih muda. Dia masih memiliki banyak kesempatan. Tidak bisa hanya karena satu kesalahan kecil menghancurkannya. Lalu bagaimana dengan saya? Saya tertawa sinis. Saya sudah bersamamu selama 9 tahun. Telah membantumu begitu banyak. Apakah kamu bisa dengan tenang menghancurkan saya? Liu Ruyan. Apakah kamu benar-benar tidak ingat bagaimana saya menarikmu keluar dari kubangan? Liu Ruyan sedikit kaku. Tubuhnya secara naluriah menyusut sedikit. Saya tahu dia masih ingat. Dia berasal dari keluarga pegunungan yang mengutamakan anak laki-laki. Sekecil apapun kesalahan yang dia buat, dia akan dipukul dan ditendang oleh orang tuanya. Dia dengan susah payah masuk universitas tetapi harus dibawa pulang oleh keluarganya untuk menikah. Aku mengambil semua uangku untuk memutuskan hubungannya dengan keluarganya. Pada saat kebebasan itu, dia menangis memeluk saya dan berkata bahwa kita harus saling bergantung di masa depan. Dia bisa memiliki kehendak untuk mencintai dengan bebas. Saya bisa mengorbankan diri untuk orang lain. Saya tidak menyalahkannya tetapi saya tidak bisa menahan. Padahal saya telah membantunya begitu banyak. Namun dia akan karena kesalahan orang lain menendang saya ke dalam jurang. Saya masih melihatnya dengan harapan terakhir. Setelah beberapa saat, kata-kata dingin keluar dari bibir merahnya. Anggap saja saya yang bersalah padamu. Setelah mengatakannya, dia tidak berkata lagi dan berbalik pergi. Melihat sosoknya yang semakin menjauh. Saya merasa bahwa rasa kasih saya padanya telah lenyap. Dia tidak tahu bahwa orang yang akan terseret ke dalam jurang berikutnya adalah dia, bukan saya. 1 minggu kemudian, sidang pun dimulai sesuai jadwal. Karena perusahaan teman sudah terkenal. Ditambah lagi, masalah ini menjadi cukup besar. Sidang kali ini disiarkan langsung di internet. Pengacara Liu Ruyan menyajikan semua bukti. Sangat menekan. Secara tersirat menjebak saya. Liu Ruyan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Dia juga tidak berani menatap saya. Sementara Han Jingtian duduk di bangku penonton. Tatapannya terhadap saya kembali penuh dengan kebanggaan dan tantangan. Seolah-olah sudah yakin bahwa saya akan kalah. Namun ketika teman mengeluarkan bukti yang telah disiapkan, keduanya terkejut. Sementara itu, teman juga mengeluarkan sebuah rekaman. Di dalamnya, percakapan antara Liu Ruyan dan Han Jingtian sangat jelas. Semua orang di ruangan itu tahu tentang rencana mereka. Semua tahu Han Jingtian menjual rahasia perusahaan demi uang, yang mengakibatkan perusahaan tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berkembang, tetapi juga terpaksa menanggung denda yang sangat besar. Dalam rekaman, Han Jingtian menangis tidak karuan. Liu Zong, saya masih muda, dan kamu memiliki anakku di perutmu. Apakah kamu benar-benar ingin melihat anak kita? Anak kita lahir tanpa ayah? Saya tahu saya salah. Kamu bisa memukul atau mengutuk saya. Kamu bisa membunuh saya. Tapi jangan tinggalkan saya. Segera terdengar suara tamparan dari telepon. Saya lebih cenderung berpikir bahwa Han Jingtian memegang pergelangan tangan Liu Ruyan, memukul wajahnya sendiri. Bagaimanapun, dia terlalu mahir dalam taktik ini. Han Jingtian duduk di bangku penonton. Rasa bangga di wajahnya hilang dan berubah menjadi biru keunguan. Dia tidak bisa duduk lagi. Tidak mungkin. Rekaman ini palsu. Ini adalah hasil editan mereka. Dia menggerakkan tangannya untuk mengambil rekaman itu. Tapi belum sempat meninggalkan kursi, dia sudah ditekan kembali oleh petugas. Baik, aku akan membantumu. Ini adalah satu-satunya kali saya membantumu. Sebentar kemudian, suara Liu Ruyan yang tenang dan tanpa emosi perlahan-lahan terdengar. Seluruh ruangan menatap kedua orang itu dengan penuh rasa kasihan. Banyak orang di siaran langsung juga mulai mengutuk. Aku menatap Liu Ruyan. Dia seolah sudah menduga akan ada hasil seperti ini. Wajahnya hanya tampak pucat tanpa tindakan yang terlalu ekstrim. Hakim menatap Liu Ruyan dan bertanya apakah memastikan keaslian rekaman. Apakah ada bahan untuk membantah? Seluruh ruangan menatapnya menunggu tindakan selanjutnya. Han Jingtian dengan mata merahnya meminta Liu Ruyan untuk menjelaskan fakta. Memintanya untuk mengatakan bahwa rekaman itu palsu. Namun Liu Ruyan hanya berdiri. Perlahan-lahan berjalan menuju Han Jingtian. Staf melihatnya dengan emosi yang tenang dan tidak banyak menghalangi. Han Jingtian mengira dia ingin berbicara dengannya, membahas strategi dan merasa lega. Wajahnya juga terlihat lebih bersemangat dan menurunkan suara. Ruyan, cepat cari cara untuk menjelaskan. Katakan kepada mereka bahwa rekaman ini palsu. Berpikirlah lebih rasional seperti sebelumnya.
Kamu dan Lu Mingze sudah putus. Jangan merasa enggan. Dia belum selesai berbicara. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat tangan dan menamparnya dengan keras. Rekaman itu nyata. Saya mengakui bahwa saya melakukannya untuk membantu Han Jingtian. Dengan sengaja mencemarkan nama baik Lu Mingze. Suaranya jelas dan tegas. Semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Di ruang siaran, awalnya berhenti sejenak lalu kembali cepat mengisi layar. Mengutuk Liu Ruyan dan Han Jingtian. Han Jingtian benar-benar hancur. Dengan mata merah menyala. Berjuang dengan histeris untuk mencekik leher Liu Ruyan. Akhirnya ditekan ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah oleh staf. Liu Ruyan mendekat dan meminta maaf padaku. Bertanya mengapa saya sudah siap sebelumnya. Wajahku tetap tenang seperti biasa. Memberitahunya semua sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Tak lama setelah saya meninggalkan Liu Ruyan. Teman saya secara tidak sengaja mengetahui rencana mereka. Dia juga mengingatkan saya untuk lebih berhati-hati. Pada hari itu, saya pergi ke rumah Liu Ruyan untuk memperbaiki pipa. Saya sudah tahu bahwa saya mungkin akan terjebak dalam perangkapnya. Namun, saya tetap pergi. Bukan hanya khawatir tentang dia, tetapi juga tentang rencana saya dan teman-teman. Setelah proyek itu booming, kami perlu berkembang lebih cepat. Jadi saat itu, saya dan teman-teman sedang membahas untuk mengakuisisi perusahaan Liu Ruyan. Namun, tidak ada kesempatan yang baik. Liu Ruyan datang sendiri. Ini adalah kesempatan besar untuk menyelesaikan rencana kami. Awalnya saya agak ragu. Tapi pada hari itu, ketidakpeduliannya terhadap saya membuat saya benar-benar memutuskan. Saya dengan pelan memberitahunya fakta yang tidak dia ketahui. Namun, Liu Ruyan tersenyum lega. Ternyata seperti ini. Saya melihat senyumannya dan merasa merinding. Secara naluriah merasakan ada yang tidak beres. Sebuah cahaya menyilaukan melintas di mataku. Saya melihat dia menyimpan sebuah pisau yang berkilau di tangannya. Tatapannya menunggu. Saya baru saja ingin bergerak tetapi melihat dia dengan cepat. Berbalik dan mengangkat pisaunya. Dalam sekejap, Han Jingtian yang sebelumnya berteriak histeris sudah disayat lehernya. Dia melotot dan jatuh ke dalam genangan darah. Para staf tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Mereka terkejut dan ingin menghentikannya. Tetapi sudah terlambat. Seolah-olah telah terhubung berkali-kali. Liu Ruyan tanpa ragu memotong pergelangan tangannya. Pada saat dia jatuh, dia tersenyum padaku. Gerakan bibirnya seolah-olah mengatakan, Lu Mingze, ini adalah terakhir kalinya saya datang untuk membantumu. Tempat kejadian menjadi kacau, seseorang menelepon ambulans. Tak lama kemudian, kedua orang itu dibawa ke rumah sakit. Han Jingtian meninggal dunia setelah gagal diselamatkan. Liu Ruyan kehilangan terlalu banyak darah. Namun, untungnya dia masih bisa diselamatkan. Hanya saja, janin di dalam perutnya tidak dapat diselamatkan. Dia ditangkap oleh polisi karena pembunuhan dengan niat jahat. Dikirim ke penjara dan dijatuhi hukuman mati. Opini publik di internet berbalik. Teman seharusnya mengakuisisi perusahaan Liu Ruyan. Namun setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk menyerah. Dia merasa apa yang saya katakan itu benar. Cara ini agak tidak etis. Akhirnya, kami tetap melangkah perlahan. Perlahan-lahan menuju tujuan. Namun yang aneh adalah, pada hari itu, pengacara Liu Ruyan menemui saya. Dia mengatakan bahwa Liu Ruyan telah membuat wasiat. Semua saham dan harta miliknya dialihkan kepada saya. Setelah kematian Liu Ruyan, semua harta akan saya kelola. Setelah berpikir, saya mengganti nama perusahaan dan mengubah sifatnya. Target audiens ditujukan untuk semua perusahaan. Membantu mereka menyelidiki keadaan sebenarnya dari karyawan yang ada di daftar hitam. Dan biayanya sangat murah. Bahkan perusahaan sekecil apapun bisa memesan. Dengan cara ini, membantu mereka yang secara tidak sengaja masuk ke dalam daftar hitam. Saya berdiri di atas gedung yang dulunya megah, memandang ke bawah. Sejak saat itu, hidupnya berjalan lancar dan semakin sukses.